Monster telah menyusup ke dunia, membawa kehancuran dan menjatuhkan manusia ke dalam keputusasaan. Umat manusia berjuang sampai titik darah penghabisan demi melindungi tempat yang mereka sebut rumah. Di antara mereka yang berdiri paling depan dalam pertempuran adalah tokoh utama dari cerita ini, Karselian Leandian. Ia bertarung habis-habisan melawan teror yang tak henti datang. Bertahun-tahun berlalu, hidupnya diisi dengan membasmi monster demi monster, tanpa rasa takut sedikit pun. Tubuh-tubuh musuhnya menumpuk tak berkesudahan, semua ditumbangkan hanya dengan satu bilah pedang yang tak pernah lepas dari genggamannya. Sampai akhirnya, datanglah hari di mana ia harus bertarung melawan saudara tiri dari seseorang bernama Aaron. Pertarungan itu tidak main-main, lawannya keras kepala dan sulit dijatuhkan. Perkelahian berlangsung brutal, namun akhirnya berhasil juga ia mengalahkan bajingan itu. Tapi harga yang harus dibayar cukup mahal. Nyawanya sendiri ikut melayang di akhir pertarungan. Namun takdir punya rencana lain. Jiwanya yang melayang di tengah kehampaan abadi justru bertemu dengan seorang anak manusia dari planet bernama Bumi. Anak itu bernama Seo Dojan yang kala itu sedang berada di ambang kematian karena alasan yang tidak jelas. Di ujung hidupnya, anak itu mengajukan sebuah permintaan sederhana kepada Van Dion yang bahkan belum sempat mendengarkan isi permintaan itu, sudah langsung menolaknya mentah-mentah. Baginya, ia hanya ingin mati dengan tenang. Semua sudah cukup. Hidup yang penuh kehilangan sudah ia jalani. Kehilangan tanah air, kehilangan orang-orang terkasih, dan akhirnya mati seperti anjing. Anehnya, Seo Dojan sendiri sebenarnya juga tidak punya keinginan untuk terus hidup. Tapi berbeda dengan Van Dion, anak itu punya satu harapan terakhir, agar keluarganya bisa hidup bahagia. Dan entah kenapa kali ini Van Dion memutuskan untuk mendengarkan. Mata Seo Dojan langsung berbinar seperti anak kecil yang melihat permen, lalu dengan penuh keberanian ia menyampaikan permintaannya, agar keluarganya hidup damai. Mendengar itu, Van Dion menerima permintaan itu tanpa ragu, dan kini ia terbangun di bumi dalam tubuh remaja bernama Dojan. Misi pun dimulai, menyusup ke dalam Namson Gate, gerbang yang masuk dalam peringkat C. Masalahnya jelas, hanya hunter terdaftar yang boleh masuk ke dalam. Di pintu masuk, mesin otomatis terus memekik, menyuruhnya memindai kartu identitas. Tapi tentu saja ia tidak punya itu. Maka ia langsung menerobos masuk ke gedung penjagaan dan otoritas yang seharusnya steril dari penyusup, membuat alarm keamanan menjerit tentang adanya infiltrasi. Begitu masuk ke dalam gerbang, ia berjalan santai mencari monster untuk dihancurkan. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan sekelompok hunter resmi. Orang-orang yang punya lisensi dan izin untuk ada di sana. Mereka mengira ia hanya anak hilang yang nyasar, lalu menawarkan bantuan untuk mengantarkannya keluar. Kebetulan mereka juga sedang menuju ke arah yang sama. Dojan tetap diam, sikapnya aneh. Bahkan para hunter itu bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres, pakaiannya terlalu santai, jauh dari standar seorang hunter. Memang benar, porter zaman sekarang suka pakai pakaian kasual, tapi pakaian Dojan terlalu simple, terlalu seadanya. Dan ransel di punggungnya menambah rasa curiga. Mereka menduga dia mungkin porter pemula yang ditinggal partinya, tapi semua itu belum pasti. Akhirnya Dojan buka suara mengakui bahwa ia memang datang ke sana sendirian, tanpa ditemani party hunter manapun. Salah satu dari mereka menghela napas, langsung paham situasinya. Ia pernah lihat orang-orang seperti ini, terpukau tayangan iklan heroik di TV, lalu nekat masuk ke gerbang demi jadi pahlawan tanpa prosedur apapun. Tapi semangat membara seperti itu biasanya cepat padam. Masuk gerbang sembarangan bisa berarti mati konyol. Seharusnya kalau mau jadi hunter, seseorang harus daftar resmi, lalu menjalani pelatihan dan tes. Apalagi ini gerbang peringkat C. Kalau masih pemula, mending cari gerbang peringkat F dulu sebelum nyawa melayang. Setelah pria itu panjang lebar memberi ceramah dan petuah tak diminta, Dojan menjawab dingin dan tegas bahwa ia tidak butuh semua itu. Tentu saja para hunter jadi bingung. Anak ini yang mereka kira perlu bantuan justru menolak mentah-mentah. Mereka agak kesal, tapi sang pemimpin kelompok segera menenangkan. Kalau dia nggak mau dibantu, ya sudah, biarkan saja. Pemimpinnya yakin anak itu bakal belajar dengan caranya sendiri kenapa nasihat dari orang yang lebih berpengalaman tidak seharusnya diabaikan. Mereka berharap anak ini cepat sadar bahwa gerbang bukanlah tempat ramah seperti yang sering digambarkan di TV. Dan benar saja, tidak lama kemudian Dojan berhadapan dengan seekor troll raksasa yang berdiri menatapnya, siap melahapnya hidup-hidup. Monster itu menyerang, tapi gagal total. Serangannya cuma menghantam tanah.
Tubuh Dojan bergerak terlalu cepat, sampai-sampai troll itu bahkan tak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Lalu, dengan satu kepalan tangan, ia menghantam wajah troll itu dengan kekuatan dahsyat, sampai kepala monster itu meledak dan lenyap. Adegan itu seperti diambil dari One Punch Man atau Omni-Man yang sedang mengamuk. Begitu monster tumbang, bagian menarik pun dimulai, waktunya menjarah. Pertama, ia mengambil pedang yang dibawa oleh si monster. Lalu, menggunakan pedang itu, ia mengorek tubuh monster dan mengambil sebuah batu permata mengilap dari dalam tubuhnya. Benda itu hanyalah batu sihir kelas rendah. Begitu remeh sampai di kehidupan sebelumnya, Dojan tak pernah peduli padanya. Tapi sekarang, karena ia benar-benar bangkrut, batu kecil pun tidak bisa dilewatkan. Dan saat ia sibuk menjarah, gerombolan monster lain mulai bermunculan di sekitarnya. Marah setelah melihat temannya dipenggal kepalanya, salah satu monster mengaum dengan ganas. Tapi Dojan malah berbalik, lalu melemparkan batu sihir itu secepat kilat, saking cepat dan kuatnya, kepala monster itu langsung meledak dan terlempar dari badannya. Dua ekor monster lainnya, dengan bodohnya, langsung menyerbu, seolah-olah sedang buru-buru cari mati. Dan Dojan jelas tidak keberatan sedikit pun untuk membantu mewujudkan niat mereka. Saat ia sibuk menebar kekacauan, adegan berganti ke rombongan hunter yang masih menelusuri wilayah gerbang yang dipenuhi monster. Pikiran mereka masih belum bisa lepas dari pertemuan sebelumnya dengan pemuda aneh itu. Wanita berambut oranye di antara mereka terlihat agak cemas, khawatir Dojan mungkin akan mati konyol. Tapi sang pemimpin kelompok menenangkannya, memastikan bahwa hal itu sangat kecil kemungkinan terjadi. Kalau memang bocah itu adalah penyusup ilegal yang masuk tanpa izin, maka cepat atau lambat dia pasti ditemukan oleh petugas dari pusat kontrol gerbang. Petugas itu seperti itu biasanya minimal peringkat B. Dan karena ini hanya gerbang peringkat C, tidak mungkin ada kejadian fatal. Selama bocah itu nggak nekat menyerang monster secara sembrono. Nyawanya aman. Pria botak yang bersama mereka mengangguk setuju, menganggap bocah sok tahu itu pasti sedang meringkuk ketakutan di balik batu, menunggu dengan penuh harap agar petugas datang menyelamatkannya. Tapi kenyataan berkata sebaliknya. Justru monster-monster itulah yang kini gemetar ketakutan melihat bocah itu. Sekali pukul, lawan langsung tumbang. Gerakannya begitu cepat sampai para monster bahkan tidak sempat menyentuhnya, apalagi mencoba menyerangnya. Tiba-tiba saja ia muncul di belakang salah satu dari mereka, lalu melayangkan tendangan telak ke arah kepala monster itu. Langsung hancur seketika. Dengan semua musuh telah tumbang, Dojan mengambil salah satu pedang mereka dan mulai memanen batu sihir seenaknya untuk dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, tasnya pun penuh terisi. Ia bersiap untuk keluar dari tempat itu meski dalam hati merasa kecewa. Perburuan hari ini benar-benar payah. Semua batu sihir yang ia dapat hanya kelas rendah, beban mati yang nyaris tak berguna. Tiba-tiba salah satu petugas akhirnya melihat keberadaannya dan memanggil rekan-rekannya. Sebelum Dojan sempat berbalik sepenuhnya, beberapa pria bersetelan jas sudah berdiri di hadapannya dengan tatapan penuh tekanan. Mereka menjelaskan bahwa mereka berasal dari pusat kontrol gerbang, lalu menyarankan agar ia segera menunjukkan kartu registrasi hunternya. Kalau ternyata belum terdaftar, maka ia harus ikut mereka ke pusat untuk proses lebih lanjut. Dojan tidak langsung menjawab. Keraguannya langsung membuat pria-pria berseragam itu makin waspada. Nada bicara mereka berubah menjadi dingin, menyuruhnya mengikuti prosedur yang berlaku. Tapi yang terlihat dari wajah Dojan hanyalah raut kesal yang jelas, merasa semua drama ini mengganggu moodnya. Lagi pula, ia tidak punya energi untuk berdebat, ia langsung membalikkan badan dan berjalan pergi. Karena ucapan mereka tidak berhasil menghentikannya, salah satu petugas mengancam akan memborgolnya. Jika tetap menolak bekerja sama, mereka akan menggunakan kekerasan jika perlu. Salah satu yang paling tidak sabaran nekat menjulurkan tangan dan meraih pergelangan Dojan. Ia bahkan mengancam, kalau sampai terjadi bentrokan, semua luka dan konsekuensi akan menjadi tanggung jawab Dojan sendiri. Jadi demi kebaikan bersama, lebih baik semuanya diselesaikan secara baik-baik tanpa kekerasan. Sepertinya Dojan sudah cukup mendengar ocehan yang tidak perlu. Ia langsung meraih tangan pria yang menyentuhnya tadi dan memperingatkannya untuk tidak lagi menghalangi jalannya seperti duri yang menusuk. Peringatan itu cukup untuk membuat si petugas berseragam kaku seketika. Sebuah sensasi dingin menyelinap di sepanjang punggungnya. Dua petugas lainnya buru-buru mengeluarkan tongkat sihir yang telah dialiri energi sihir.
Tongkat itu sebenarnya adalah tongkat sihir kelas 4, cukup kuat untuk menjatuhkan seekor orc, tapi tidak cukup berdaya untuk benar-benar melukai Dojan. Dengan kasar, ia memutar tangan pria itu hingga meringis kesakitan seperti bocah cengeng. Lalu dengan suara tenang tapi mengancam, ia memberi peringatan terakhir. Sebaiknya mereka pergi sekarang kalau tidak ingin kehilangan sisa harga diri yang mereka punya. Tapi para petugas itu punya kewajiban, dan akhirnya mereka memilih untuk melawan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyentuh Dojan dengan tongkat sihir mereka, tapi semuanya gagal total. Dojan membalas dengan satu pukulan menghantam punggung salah satu dari mereka, lalu menghajar perut petugas berikutnya. Sekarang hanya tersisa satu orang, pria berkacamata satu-satunya yang masih berdiri. Pria itu langsung tegang, menyadari apa yang akan terjadi. Dojan tiba-tiba lenyap, menghilang dari pandangan begitu saja. Si kacamatanya panik, tak percaya matanya yang baru saja melihat seseorang benar-benar menghilang. Dari arah tak terduga, Dojan muncul kembali dengan satu pukulan telak tepat di ulu hati, membuat pria itu mundur sempoyongan menahan rasa sakit. Sepertinya Dojan sudah benar-benar lelah menghadapi kejaran para petugas ini. Ia mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk mendaftarkan diri sebagai hunter resmi. Lagi pula, petugas tadi sempat mengatakan bahwa selama ia tidak melakukan hal-hal mencurigakan atau ilegal, tidak akan ada agen yang memburunya. Dari situ, ia mulai mempertanyakan tentang hal yang disebut rift. Pertanyaan itu membuat si petugas tercengang, seolah-olah tidak menyangka pertanyaan semacam itu bisa keluar dari seseorang seperti Dojan. Sekilas tentang bagaimana dunia ini bekerja, ada banyak jalur yang terhubung ke dunia lain tempat monster-monster aneh berasal. Jalur-jalur itu tersebar di seluruh penjuru dunia. Batu sihir yang diambil dari tubuh monster digunakan sebagai sumber energi baru, menjadikannya sangat berharga. Karena itu, pemerintah mengawasi semua jalur tersebut dengan ketat agar tetap di bawah kendali penuh. Semua jalur yang dikendalikan pemerintah dan dibuka untuk para hunter disebut gerbang atau gate, sementara jalur liar yang tidak terkendali disebut rift. Kembali ke Dojan yang merasa sangat terganggu karena para petugas itu terus mengikutinya, menuduhnya sebagai penyusup kemanapun ia pergi. Petugas menjelaskan bahwa jika seorang hunter tak terdaftar masuk ke dalam gate tanpa izin, pusat kontrol akan langsung mendapatkan notifikasi, dan agen yang berjaga di sekitar langsung dikirim ke lokasi. Karena Dojan sedang mempertimbangkan masuk ke rift, si petugas dengan tegas memperingatkan bahwa rift tidak mudah diakses seperti gate. Masuk ke rift secara ilegal akan dikenai hukuman berat, tanpa peringatan, tanpa negosiasi. Tapi Dojan tak tertarik mendengarkan ocehan itu. Ia langsung meraih wajah si petugas dan melemparkannya begitu saja, seperti membuang kantong sampah ke pinggir jalan. Kini petugas malang itu mulai menyesal tidak langsung menghubungi markas. Semua ini sudah jauh di luar kapasitas dan gajinya. Sebelum pergi, Dojan sempat menoleh sekali lagi ke arah petugas yang tergeletak seperti rongsokan. Ia sempat berpikir betapa lemahnya orang itu. Petugas itu tampaknya mengalami cedera di lengan dan hanya bisa berteriak, melemparkan ancaman bahwa suatu hari nanti Dojan pasti akan ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Adegan pun berganti ke Seoul Gas and Digital Complex yang terletak di distrik Gwancheon. Gedung besar ini kini dikenal sebagai Kompleks Hunter. Semua transaksi terkait batu sihir dan hasil rampasan dari dalam gate berlangsung di sini. Saat ini tempat itu sedang sangat ramai, lebih sibuk dari biasanya. Dojan terlihat berjalan menuju salah satu toko yang khusus membeli dan menjual batu sihir. Saat masuk, ia langsung disambut oleh penjaga toko yang masih muda, sibuk scroll video-video pendek tak berguna di ponselnya. Saat Dojan menyampaikan niatnya untuk menjual batu sihir, pemilik toko yang licik itu langsung mulai berkoar, mempromosikan tokonya. Ia menyombongkan bahwa cabang mereka selalu menawarkan harga tertinggi bagi para klien. Bahkan dengan percaya diri, ia mengklaim bahwa tokonya adalah yang terbaik di seluruh negeri. Dojan akhirnya mengeluarkan semua batu sihir kelas rendah yang masih dipenuhi noda darah monster, lalu meletakkannya di atas meja. Penjaga toko itu langsung menunjukkan ekspresi sebal seperti baru saja dipukul dari belakang. Ia tampak jijik melihat darah yang menempel di batu-batu itu. Tapi meski begitu, ia tidak mengeluh dan tetap melanjutkan transaksi. Dojan kemudian ditawari kopi sementara batu-batu itu sedang diproses. Beberapa saat kemudian, ia duduk sambil menyeruput kopi, sementara si penjaga toko membersihkan batu sihir itu dengan hati-hati. Setelah selesai, ia mulai menghitung total nilai batu tersebut.
Ada 12 batu sihir kelas rendah, 16 batu kelas menengah, ditambah 5 batu kelas atas dan bawah. Setelah memotong komisi sebesar 40%, Dojan seharusnya menerima sekitar 5,5 juta won. Namun ia merasa tidak nyaman. Memberikan 40% sebagai komisi terasa tidak adil, mengingat ia sendiri yang berburu dan menghabiskan waktu. Kenapa orang ini merasa berhak atas hampir separuh hasilnya? Pemilik toko menjawab dengan penuh kebanggaan bahwa ia sudah cukup murah hati. Komisi 40% masih lebih rendah dibanding para pesaing lain yang biasanya mematok 45% atau lebih. Penjaga toko itu begitu percaya diri sampai-sampai menawarkan Dojan untuk mengambil kembali batu sihirnya kalau tidak suka dengan harga yang ditawarkan. Menurutnya tidak ada toko lain yang akan memberi harga lebih tinggi, setidaknya begitu ia mengklaim. Tapi Dojan tidak gampang dibodohi. Ia mulai memasukkan kembali batu-batu sihir berharganya ke dalam tas. Melihat taktik liciknya gagal, si pemilik toko mencoba menghentikannya dengan menarik tangan Dojan sebelum sempat pergi, lalu menuntut kompensasi atas proses penilaian dan secangkir kopi yang tadi diminum. Biayanya 30.000 won untuk penilaian, ditambah 10.000 untuk kopi. Belum lagi ia mengeluh tentang handuk mahalnya yang rusak karena dipakai membersihkan darah monster dari batu-batu itu. Kalau di total, Dojan katanya berutang sekitar 350.000 won. Tentu saja Dojan menolak mentah-mentah semua tuntutan tak masuk akal itu. Melihat segala cara tak berhasil, si penjaga toko beralih ke taktik preman jalanan. Ia mengancam akan memanggil para hunter kelas C yang ia sewa sebagai penjaga. Dan tepat saat itu, 3 pria besar masuk lewat pintu belakang menanyakan kenapa mereka dipanggil. Kalau memang ada yang bikin masalah, mereka siap menangani. Dojan hanya menatap tajam ke arah si pemilik toko. Tatapan itu dibalas dengan sorot mata penuh tensi. Waktu pun berlalu, lalu adegan berpindah ke wajah si penjaga toko yang kini pucat dan berkeringat ketakutan. Yang tadinya sok jago seperti karakter utama, kini mendapat pelajaran keras. Dalam sekejap, Dojan menjatuhkan ketiga babi penjaganya tanpa berkeringat sedikit pun, memperjelas siapa sebenarnya tokoh utama di sini. Setelah itu, Dojan mendekat ke meja dan dengan tenang menegosiasikan komisi jadi hanya 1%. Tidak ada yang berani bertanya. Semua orang tahu tidak ada gunanya berdebat saat seseorang seperti Dojan menatap lurus ke dalam jiwamu. Transaksi pun berjalan dan Dojan keluar dari tempat itu dengan tumpukan uang tunai hasil jerih payah atau lebih tepatnya hasil kepalan tangan. Nenek dan adiknya langsung tercengang melihat jumlah uang yang begitu besar. Nenek bahkan sempat curiga apakah uang itu palsu. Tapi Dojan buru-buru menepis dugaan itu, mengatakan bahwa uang itu berasal dari teman yang meminjam uang untuk memulai bisnis, dan ternyata bisnisnya sukses besar. Nenek tidak yakin apakah cucunya punya teman seperti itu. Maka Dojan menambah satu kebohongan lagi, menyebut bahwa itu teman masa kecilnya. Akhirnya nenek berhenti bertanya atau setidaknya berhenti bertanya yang besar-besar. Sementara itu, adik perempuannya tampak sangat bangga pada kakaknya yang berhasil membuat keluarga mereka kaya. Sang kakak mengelus kepala adiknya penuh kasih, memberi harapan bahwa mereka akan menjalani hidup mewah mulai sekarang. Gadis kecil itu melonjak-lonjak kegirangan, bahagia karena merasa kaya. Melihatnya seperti itu, Dojan sadar bahwa ia benar-benar sedang membuat kemajuan. Ia mulai memenuhi janji yang pernah diucapkan. Ia teringat pada keinginan terakhir pemilik tubuh ini sebelum meninggal. Harapan agar nenek dan adik tirinya, Yunyong, bisa hidup dengan aman dan bahagia. Pemuda malang itu lenyap begitu saja sebelum Dojan sempat mengucapkan sepatah kata pun. Dan ketika ia bangun, ia sudah menjadi CEO Dojan. Kini satu-satunya misinya adalah memastikan bahwa keluarga kecil ini hidup dengan aman dan nyaman. Untuk itu, ia ingin membeli rumah paling aman di Korea. Harganya 110 miliar won. Tapi bagi Dojan, mencari uang bukan masalah, asal ia bisa mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu. Dunia ini tidak begitu berbeda dengan dunia asalnya yang telah hancur. Perbedaan utamanya adalah di sini gerbang, rift, dan monster semuanya sedikit lebih lemah. Bagi seseorang yang dulu menyandang gelar Dewa Pedang, dunia ini tak lebih dari kotak pasir. Sampai sekarang pun ia baru menggunakan 1/10 kekuatannya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Seorang pria mengatakan bahwa ia ingin bertemu Dojan. Tanpa banyak bicara, Dojan berdiri dan membuka pintu.
Di depan rumah, 2 orang preman berdiri menunggu. Mereka datang untuk menagih utang. Dojan konon berutang sebesar 48 juta won. Begitu melihat mereka, Dojan langsung tahu ini pasti lintah darat. Perusahaan peminjaman tempat pemilik tubuh ini meminjam uang sebelum ia meninggal. Awalnya hanya pinjaman 5 juta won untuk biaya rumah sakit neneknya, tapi sekarang bunga gila-gilaan telah membuat totalnya membengkak jadi 10 kali lipat. Mereka tahu Dojan akhir-akhir ini menghasilkan uang dari gerbang, jadi mereka datang untuk memaksa. Semuanya sudah tercatat dalam kontrak, katanya. Tapi satu-satunya balasan yang mereka terima adalah pukulan telak yang langsung menghancurkan rahang si preman besar. Pukulan itu membuat tubuh besar itu terlempar, sementara rekannya hanya bisa terpaku dengan mulut terbuka lebar. Dojan kemudian menatap si preman kurus dengan sorot mata mematikan, mengingatkan bahwa lebih dari 9 juta won sudah dilunasi. Jadi kalau dihitung-hitung, seharusnya mereka yang malah bayar bunga ke dia. Dengan satu pukulan lagi, preman kurus itu langsung menangis. Dojan menyuruhnya menyampaikan pesan kepada bos mereka. Dojan akan datang sendiri mengunjungi mereka. Adegan kemudian berpindah ke pusat perbelanjaan yang ramai dengan kehidupan. Di sana terlihat Unyong kecil bersinar bahagia di dalam toko boneka beruang. Dojan membawanya untuk belanja sepuasnya. Hari ini, gadis kecil itu bebas memilih apapun yang ia mau. Padahal Dojan dulunya bukan orang yang lembut seperti ini. Tapi kenangan asli milik Dojan yang lama telah melunakkan hatinya. Ia merasa hangat di dalam, melihat bagaimana Dojan memperlakukan Unyong dengan begitu lembut meskipun mereka hanya saudara tiri. Ia pun ingin melanjutkan sikap itu dan memberikan seluruh kasih sayang yang ia punya pada gadis kecil ini. Akhirnya Unyong memilih satu boneka yang paling ia inginkan. Boneka yang dipilih Unyong tidak besar, hanya kelinci mungil yang lucu. Ia memilihnya dengan penuh pertimbangan, berusaha agar tidak terlihat boros. Tapi Dojan justru mengambil boneka yang lebih besar untuknya. Ia tidak ingin gadis kecil itu menahan diri. Ini harinya dan ia bebas memilih apapun yang diinginkan tanpa perlu memikirkan soal uang. Setelah belanja, mereka juga memanjakan diri dengan makan enak. Saat sedang menikmati makanan, suara asing memanggil nama Dojan. Seorang wanita paruh baya muncul ditemani oleh sekelompok bodyguard. Wanita bertubuh tambun ini langsung menunjukkan sikap menjengkelkan seperti biasa, mengomentari selera berpakaian Dojan yang dianggap buruk. Lalu matanya tertuju pada gadis kecil di sampingnya. Dengan gaya menyebalkan, ia menyindir bahwa mungkin saja Dojan meniduri seseorang lalu punya anak ini, sama seperti bagaimana ibunya dulu melahirkan dia. Sindiran itu langsung menyulut amarah dalam diri Dojan. Sementara itu, Unyong sama sekali tidak tahu siapa wanita ini atau mengapa ia berbicara jahat seperti itu dengan santai. Wanita tambun itu lalu bertanya pada Unyong tentang namanya. Ketika gadis itu menyebut dirinya Lee Yunyong, barulah wanita itu sadar bahwa dia adalah adik tiri Dojan. Tanpa sadar, mulutnya kembali meluncurkan ejekan, kali ini mengomentari pakaian Unyong dan bahkan menyentil mendiang ibu mereka. Semua itu semakin menggerogoti kesabaran Dojan. Entah mengapa, ia tetap menahan diri, tidak membalas satupun provokasi. Wanita itu pun cukup terkejut, karena biasanya pria di depannya ini akan meledak. Tapi Dojan justru diam. Jadi ia pun memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Dengan keberanian yang menyebalkan, ia bertanya pada Unyong apakah gadis itu tahu arti kata perempuan jalang. Dan itulah batas akhir. Dojan langsung menyebut wanita itu jelek dan layak jadi anggota suku Orch. Ucapan itu membuatnya terdiam, matanya membelalak, pikirannya kosong. Untuk memahami kenapa Dojan masih menahan diri hingga titik ini, ada sedikit konteks yang perlu diingat. Dojan lahir sebagai anak haram dan hidup dalam kemiskinan. Saat usianya baru 7 tahun, ibunya meninggal. Ia nyaris tidak berhasil sampai ke rumah ayahnya. Setelah ayahnya menikah lagi, Dojan dikucilkan oleh seluruh keluarga. Keadaan semakin memburuk setelah istri sah ayahnya melahirkan seorang putra. Sejak saat itu, Dojan benar-benar diabaikan. Akhirnya ia diusir dari rumah dan tinggal bersama neneknya serta adik tirinya.
Saat mengingat masa lalu, ia merasa kasihan pada Dojan yang asli. Anak itu bertahan hidup dengan senyum palsu, seolah tak pernah merasakan sakit, tapi sekarang semuanya harus berubah. Wanita menyebalkan ini ternyata adalah kakak tirinya, dan itulah kenapa ia masih mencoba menahan diri. Tapi tidak lagi. Ia mengingat jelas bagaimana dulu tinggal serumah dengan wanita ini dan betapa menjijikkannya ia waktu itu. Baik sifat maupun penampilannya yang mirip orc. Tidak hanya buruk rupa dan penuh kebencian, otaknya pun tidak berjalan semestinya. Dojan lanjut menghancurkan harga diri kakaknya dengan ucapan kejam, menyebutnya hanya wanita dengan kompleks rendah diri yang suka menyindir orang lain karena tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Semua ejekannya hanyalah pantulan dari rasa iri dan obsesi terhadap orang lain. Itu adalah kebenaran yang seharusnya dunia tahu. Saat Dojan terus melumatkan harga dirinya lewat kata-kata, seluruh pusat perbelanjaan menatap mereka berdua seperti menyaksikan drama langsung. Si wanita orc tampak terguncang, hampir kehilangan kontrol. Lalu ibu tiri Dojan masuk. Melihat ibunya, si orc segera berlari menghampiri dan mengadu seperti anak kecil, mengeluh bahwa Dojan baru saja mempermalukannya dengan kata-kata kasar. Tapi sang ibu hanya menatapnya dingin dan menyuruhnya diam. Tatapan itu cukup untuk membuat si orc terdiam, malu sendiri. Dan disinilah kejutan sesungguhnya, ibu tiri Dojan ternyata bukan wanita orc tadi, melainkan wanita lain yang jauh lebih anggun. Sang ibu tiri lalu menoleh pada Dojan dan menyapanya dengan penuh kelembutan, mengundangnya untuk pulang ke rumah dan bersenang-senang bersama. Namun Dojan tahu semua ini hanya topeng. Di balik senyuman itu, dialah penyebab utama kehancuran yang ia alami selama 12 tahun hidup bersama mereka. Wanita itu terus mengungkit kenangan yang ingin ia lupakan, memicu trauma lama yang membuat ekspresinya langsung berubah serius. Dengan nada sedingin kutukan, Dojan menyuruhnya enyah dari hadapannya. Kalimat itu seperti tamparan telak bagi harga dirinya. Dipermalukan oleh anak yang jauh lebih muda, wanita itu hanya bisa berbalik dan pergi, berusaha menjaga sisa martabat yang ia punya. Ia tidak menyangka Dojan bisa membalas setajam itu. Masih terkejut, ia bertanya-tanya dalam hati, apakah ini anak yang sama yang dulu hanya menunduk saat ditampar tanpa alasan? Anaknya yang menyebalkan mengikuti di belakang, begitu pula para bodyguard yang lebih mirip patung pajangan selama kejadian tadi. Sementara itu, Dojan tahu bahwa momen kebersamaannya dengan Unyong hari ini sudah benar-benar dirusak. Maka ia pun memutuskan untuk pergi juga. Sikapnya tadi bukan tanpa alasan. Ia ingin menyampaikan satu pesan yang jelas. Seo Dojan yang dulu, yang bahkan tak bisa membela dirinya sendiri, sudah tidak ada lagi. Sudah saatnya keluarga busuk itu menyadari kenyataan ini. Adegan lalu berganti ke jalanan, di mana sebuah Mercedes melaju kencang. Di dalam mobil tampak ibu tiri dan si wanita orc duduk bersama. Sang anak kesal karena ibunya hanya pergi diam-diam tanpa membalas hinaan Dojan. Ia mengumpat dan menggerutu karena merasa telah dipermalukan. Sementara itu, sang ibu menoleh ke arah manajernya dan bertanya dengan suara tinggi, kenapa Dojan masih hidup? Si botak yang duduk di depan juga kebingungan. Semua laporan seharusnya menyatakan bahwa ia telah tiada. Tapi kenyataannya berkata lain. Wanita itu meledak, berteriak sekencang mungkin tentang semua kebohongan dan kegilaan yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin Dojan masih dan hidup padahal mereka sudah memastikan semuanya selesai dan bersih? Pria botak di samping wanita itu dengan gugup meyakinkannya bahwa ia akan menyelidiki ulang dan memastikan bahwa kali ini urusannya benar-benar selesai. Sementara itu, si anak perempuan tidak tahu menahu soal semua rencana busuk ibunya. Ia kelihatan terguncang mendengar percakapan soal pembunuhan dan kematian. Lalu ibunya tiba-tiba melontarkan pertanyaan yang tak terduga. Apakah dia punya perasaan pada Dojan? Pertanyaan itu membuat wanita Tambun itu langsung memerah, gugup tak karuan. Sebenarnya ia hanya khawatir Dojan mati karena kalau sampai kakek atau ayah mereka tahu, bisa-bisa semuanya dalam masalah besar. Sang ibu tak sabar, langsung menutup mulut putrinya dengan paksa. Dengan tatapan tajam, ia memperingatkan agar anaknya tidak ikut campur dalam urusannya. Ia sudah bulat tekad untuk menghabisi Dojan. Tidak ada rencana untuk menyelamatkannya, apalagi setelah Dojan berani menantangnya di depan umum. Melenyapkannya adalah bentuk balas dendam terbaik yang bisa ia pikirkan. 10 tahun yang lalu, dunia berubah menjadi kekacauan saat Rift pertama kali muncul. Dimensi menakutkan itu melahirkan monster yang keluar dari portal dengan tujuan tunggal, membantai manusia. Teror mereka tak pernah berhenti, menghancurkan kota-kota, membakar dunia, hingga jadi
puing. Namun bersamaan dengan kemunculan kegelapan, datang juga cahaya. Para pahlawan muncul, pejuang gagah berani yang disebut hunter. Saat mereka muncul, untuk pertama kalinya manusia menemukan batu sihir dari tubuh monster yang mereka kalahkan. Kembali ke masa kini, Dojan tengah dalam perjalanan memikirkan bagaimana batu sihir telah mengubah seluruh fondasi energi dunia. Karena pentingnya batu ini, negara-negara saling berebut wilayah Rift dan Gato demi menambang sumber daya yang terkandung di dalamnya. Kini industrialisasi dunia sepenuhnya bergantung pada sistem gate dan para hunter. Dan karena itu, menjadi hunter adalah profesi dengan bayaran tertinggi. Gaji tetap yang besar hanya bisa didapat jika seseorang menjadi hunter resmi. Dojan tiba di tujuannya, Yongjong-o HCS Capital Establishment. Nama tempat ini memang terdengar rumit, tapi tak lama lagi akan jelas mengapa ia datang ke sini. Ia masuk ke dalam gedung dan langsung disambut oleh pemandangan sekelompok pria yang tampak seperti preman biasa, wajah-wajah jelek yang berharap bisa menakuti orang lewat tampangnya. Tapi Dojan tetap tenang. Bos mereka mematikan rokoknya dan menyindir betapa beraninya Dojan datang langsung setelah menghajar anak buahnya. Tapi jelas Dojan tidak peduli sedikit pun. Dengan santai, ia mengatakan bahwa justru dirinya yang selama ini dirugikan. Pernyataan itu terdengar konyol di telinga bos, jadi ia meminta penjelasan. Dojan menjelaskan bahwa ia datang untuk menuntut kompensasi atas semua kerugian yang ia alami, baik secara mental, fisik maupun materi, gara-gara ulah mereka semua. Ucapan Dojan membuat sang bos menyadari satu hal penting, ada perubahan besar dalam diri pemuda ini. Ia bukan lagi anak lembek dan pendiam seperti dulu. Apalagi setelah anak buah mereka dihancurkan di depan pintunya, jelas sesuatu telah berubah. Bos itu mulai curiga bahwa Seo Dojan mengalami sesuatu di dalam gate, mungkin semacam kebangkitan atau awakening yang langka. Meski begitu, ia tetap bersikap sombong. Ia memperingatkan bahwa kepercayaan diri Dojan yang baru ini hanya akan menjadi kehancurannya sendiri. Ia menuduh Dojan terlalu percaya diri, lalu memanggil beberapa pria kekar untuk menakutinya. Tapi di mata mantan dewa pedang seperti Dojan, mereka semua tak lebih dari serangga. Bos itu terus ngoceh, menyebut bahwa bahkan orang-orang yang telah bangkit sekalipun bisa mati sia-sia seperti hunter kelas bawah. Ia merasa yakin bahwa Seo Dojan tidak lebih dari hunter kelas D, seseorang yang bisa ia injak dengan mudah. Sementara itu, Dojan hanya duduk santai di sofa. 5 pria menatapnya penuh tekanan, tapi wajahnya datar, tanpa reaksi sedikit pun. Tanpa nada tinggi, ia memerintahkan bos itu untuk duduk kembali ke kursinya. Bos organisasi itu jelas terkejut saat mendengar Dojan masih berbicara dengan nada yang sama seperti sebelumnya. Tapi wajah Dojan kini jauh lebih serius. Ia belum selesai bicara. Ucapan itu membuat salah satu pria di ruangan itu merasa gatal ingin menantangnya. Lucunya, Dojan justru terlihat senang. Ia membuka kacamatanya dengan santai, menambah kebingungan di wajah lawannya. Lalu, boom, satu pukulan telak menghantam wajah pria itu. Seolah Dojan baru saja meluncurkan pukulan sekuat roket berkepala Mike Tyson versi mesin perang Universal 9000. Tubuh pria itu langsung terlempar karena hantaman brutal itu. Sementara teman-temannya hanya bisa terdiam, kehilangan kata-kata. Dan itu belum semuanya. Pukulan-pukulan berikutnya menyebar merata. Satu persatu mereka ditumbangkan. Bahkan saat menghajar mereka, Dojan tetap berbicara dengan tenang, menjelaskan bagaimana ia tahu semua tentang bisnis gelap si bos. Di balik kedok perusahaan peminjaman uang, ada praktik ilegal pemalsuan identitas pahlawan. Dan pria berambut oranye di antara mereka menjadi sasaran berikutnya. Setelah satu pukulan mendarat tepat sasaran, Dojan menjelaskan bahwa ia datang untuk mencari identitas pahlawan palsu, identitas yang bisa ia gunakan untuk mendaftar secara resmi dan menghasilkan uang. Saat pria terakhir mencoba menyerang, Dojan menghindar dengan mudah, lalu membalas dengan pukulan 3 kali lipat yang membuatnya langsung tertidur. Ia menyebut ini sebagai teknik tidur spesial miliknya, ampuh 100% dalam segala situasi. Setelah meratakan seluruh ruangan, Dojan melanjutkan tuntutannya. Ia ingin identitas palsu yang tidak akan menimbulkan masalah di masa depan. Sesuatu yang benar-benar rapih dan tak terdeteksi. Bos organisasi itu masih terpaku, nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dalam hitungan detik, semua anak buahnya diacak-acak seperti boneka latihan. Dojan mengingatkannya bahwa ia hanya punya 1 hari untuk menyelesaikan identitas palsu tersebut. Beberapa anak buah di ruangan itu memang tidak ikut bertarung, dan Dojan menyindir bahwa setidaknya mereka lebih pintar daripada NPC yang biasanya nekat menantang dewa di level 1.
Si bos masih bingung menebak seberapa kuat sebenarnya Dojan. Minimal kekuatannya setara hunter kelas B. Pria itu begitu tenggelam dalam pikirannya sampai Dojan harus menyadarkannya kembali. Akhirnya ia menyanggupi permintaan Dojan. Tapi sebelum pergi, Dojan meletakkan tangannya di bahu pria itu dengan lembut. Kontras sekali dengan ekspresi mengintimidasi di wajahnya. Ia ingin tahu apakah Hong Hee-ju, ibu tirinya, yang memerintahkan pembunuhan terhadap dirinya. Pertanyaan itu langsung membuat pria itu membeku. Tidak tahu harus menjawab apa. Tapi genggaman Dojan makin mengencang, membuat si bos menjerit kesakitan. Bahkan anak buahnya hanya bisa berdiri bengong, tak tahu harus berbuat apa. Dan jujur saja, mereka sebaiknya ganti tukang cukur juga. Akhirnya si bos menyerah dan mengungkap rencana keji itu. Wanita licik itu memang ingin menghancurkan hidup Dojan secara finansial, membuatnya jatuh ke titik terendah hingga satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah bunuh diri. Sebuah rencana yang benar-benar iblis bahkan jika ditujukan pada anak yang telah dibuang sekalipun. Itulah perintah yang ia terima. Setelah mendengar pengakuan itu dan melihat pria itu memelas, Dojan akhirnya melepaskan genggamannya. Ia bertanya, apakah pengurungan dirinya di dalam gate juga bagian dari rencana? Bos itu langsung menunjukkan sikap seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Ia membela diri mengatakan bahwa ia tidak akan dibayar jika Dojan mati di dalam gate. Itu alasan logis mengapa ia tidak akan melakukan hal seperti itu. Dan itu membuat Dojan berpikir. Ia menggumamkan nama Kang Chol-woo. Pria itulah yang membawanya ke dalam gate pertama. Sekarang Dojan ingin semua informasi lengkap tentang orang itu. Deadline-nya besok. Dengan dua permintaan itu, ia pergi dengan sopan, tapi atmosfer ruangan benar-benar berubah sejak ia pertama kali masuk. Setelah percakapan itu, Dojan kembali tenggelam dalam pikirannya. Dojan yang asli hanya punya satu keinginan, melindungi adik perempuannya dan nenek tercinta. Di atas segala penderitaan yang telah dialami, semua ini hanya menambah lapisan baru dari kesengsaraan yang ia alami. Hidupnya penuh luka dan ketidakberdayaan. Tapi sekarang tidak perlu khawatir, karena Dewa Pedang telah turun tangan, dan ia akan meluruskan segalanya. Hari berikutnya pun tiba. Dojan kini resmi terdaftar sebagai hunter. Dan yang paling menarik, peringkatnya adalah B-. Tidak seperti kisah lainnya yang memaksa tokoh utama memulai dari kelas terendah demi efek dramatis. Kali ini status Dojan cukup tinggi sejak awal. Ia menempelkan kartu identitasnya ke mesin. Kartu itu terbaca dan sistem mengenalinya. Legit, tapi sistem juga memperingatkan bahwa peringkatnya masih terlalu rendah untuk misi yang hendak ia ambil. Hal itu cukup mengganggu bagi Dojan. Ia sempat berpikir, seharusnya tadi ia memaksa si bos memberi peringkat lebih tinggi agar tidak repot begini. Meski sistem terus memberikan peringatan berulang agar ia tidak memasuki gate dengan peringkat di atasnya, Dojan tidak peduli. Ia tetap melangkah maju. Mari bicara soal gate yang hendak ia masuki. Gate Pulau Malam. Secara teknis, ini hanya gate peringkat B, tapi bukan berarti hunter peringkat B bisa bertahan di dalamnya. Biasanya, hunter yang direkomendasikan harus satu tingkat di atas level gate demi keselamatan. Tapi Dojan, ia sudah melampaui itu semua. Meski tingkat kesulitannya hanya peringkat D, dungeon ini punya skala yang cukup besar. Artinya terlalu luas untuk perburuan solo. Namun untungnya bentuk dungeon ini berupa lorong-lorong sempit. Jadi untuk Dojan, berburu sendirian kali ini tidak akan terlalu menyusahkan. Karena skala gate-nya, seharusnya misi ini hanya boleh diambil oleh hunter peringkat A. Tapi kata bahaya dan risiko sepertinya tidak ada dalam kamus Dojan. Paling buruk, ia hanya perlu berhadapan dengan gerombolan monster dalam lorong sempit yang hampir tak memberi ruang untuk bergerak. Saat bertemu musuh pertamanya, seekor ular raksasa yang diselimuti aura ungu kacau, Dojan justru tersenyum. Untuk kebanyakan hunter, ini tanda kehancuran. Tapi bagi dia, ini justru pertanda keberuntungan. Ia merenggangkan sarung tinjunya, bersiap memulai pesta. Oh, dan sebagai tambahan, ular itu tidak datang sendirian. Beberapa rekannya yang sama mengerikannya ikut muncul. Lidah mereka menjulur seperti monster dalam film Alien. Tapi sekeras apapun mereka mencoba menyerang, hasilnya nihil. Dojan adalah mesin pembantai. Ia membabat dan mengoleksi batu sihir seolah monster-monster itu tidak pernah ada. Spesies ular pembunuh hitam ini terkenal karena racun lumpuhnya yang hiperaktif, bahkan kontak sekecil apapun bisa melumpuhkan lawan. Tapi dengan perhitungan matang, Dojan meluncur seperti peluru, lalu menghantam tubuh monster dengan ayunan penuh tenaga. Dalam hitungan detik, tubuh ular itu teriris dari berbagai arah, darah menyembur, hingga akhirnya tubuh raksasa itu
terbelah dua. Begitu memastikan monster itu mati, Dojan memeriksa perlengkapannya. Sarung tangan yang ia beli seharga 300.000 won terbukti ampuh melindunginya dari racun. Kembali ke perburuan, ia langsung membidik 4 ular jelek lainnya dan menghancurkan kepala mereka satu persatu dengan kecepatan luar biasa. Darah kembali bertebaran mengantar keempatnya ke akhirat. Dojan berdiri sibuk mencari batu sihir dengan mengorek daging monster. Tapi sayangnya, tidak ada batu sihir yang ditemukan. Namun ini sesuai aturan dunia sebelumnya. Drop rate untuk monster jenis ini hanya 3%. Artinya, ia harus memburu ratusan ekor kalau ingin dapat hasil bagus. Saat melangkah lebih dalam, ia bertemu tengkorak besar. Mungkin terdengar seperti bos monster, tapi Dojan punya pendapat sendiri. Ia bahkan bertanya pada ular raksasa itu apakah ia memang bos dungeon. Tentu saja bukan karena mengharapkan jawaban, tapi Dojan malah merasa lega. Setidaknya dengan munculnya makhluk besar ini, ia tidak perlu khawatir tersesat lagi. Tanpa buang waktu, ia langsung menyerang dengan niat menyelesaikan pertarungan dan segera pulang. Tapi kejadian tak terduga terjadi. Pukulan telak yang ia layangkan sama sekali tidak berdampak. Bahkan hanya meninggalkan bekas goresan seperti tato di kepala monster. Saat Dojan masih melayang di udara dan tak bisa menghindar, ekor monster itu menghantamnya hingga tubuhnya terhempas ke dinding. Ia terduduk, mendarat keras. Mungkin itu jadi semacam pengingat bahwa bos monster ini bukan lawan sembarangan. Monster itu mengeluarkan taring beracun dan mendesis seperti pacar yang belum makan. Ia mencoba menggigit, tapi Dojan berhasil menghindar di detik terakhir. Memanfaatkan momentum, Dojan langsung menyerang balik dengan satu pukulan keras yang mengenai tubuh sang monster dan meninggalkan retakan di cangkangnya. Dari serangan kedua ini, Dojan menyadari satu hal penting. Monster boss ini punya pertahanan luar biasa, jauh lebih kuat dari para Viper sebelumnya. Serangan biasa tidak akan cukup. Ia mulai berpikir ulang soal strategi. Dengan kekuatan penuhnya di kehidupan sebelumnya sebagai dewa pedang, monster ini bukan masalah. Tapi sekarang, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu, sebilah pedang, senjata milik pejuang yang gugur saat melawan monster ini. Dan disinilah kalian akan tahu kenapa ia dijuluki Dewa Pedang, bukan Dewa Tinju. Meski pedang itu sudah aus dan rusak, ia mengangkatnya dengan yakin. Ia tahu, sebuah pedang hanya sekuat orang yang mengayunkannya. Dengan senjata di tangan, Dojan melangkah mendekati ular raksasa itu. Makhluk itu meluncur cepat, siap menebasnya, tapi Dojan melompat tinggi ke udara. Ia menyatakan dengan lantang bahwa monster itu seharusnya merasa terhormat karena kini ia akan dikalahkan dengan pedang. Meski pedangnya hampir rontok, Dojan mengayunkannya berkali-kali, menciptakan kilatan serangan yang menyayat tubuh monster berkeping-keping. Pertarungan serius itu berakhir dengan cara yang lucu. Monster raksasa itu roboh dan mati di latar belakang, sementara pedang di tangan Dojan berubah menjadi debu. Tapi hasilnya sangat memuaskan. Dojan menghabisi monster itu saat makhluk itu bahkan belum sempat menyadari kekalahannya. Setelah bos dungeon itu mati, ia punya ide cerdas. Sesuatu yang jarang terpikirkan oleh protagonis lainnya. Ia mencabut salah satu taring sang ular raksasa. Yakin bahwa benda itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar pedang pendek jika disempurnakan dengan benar. Sebuah kenang-kenangan yang layak atas perjalanannya kali ini. Setelah itu ia keluar dari gerbang. Malam telah jatuh, bintang-bintang memenuhi langit. Ternyata ia menghabiskan lebih banyak waktu di gate peringkat B daripada yang diperkirakan. Tapi semua yang ia alami hari ini justru mendorongnya untuk terus mengejar kekuatan aslinya kembali. Dalam hati, ia juga bersyukur teman-teman lamanya tidak melihat dirinya dalam kondisi lemah seperti sekarang. Akan sangat memalukan. Usai perburuan, ia menuju tempat penilaian untuk menjual batu sihir. Tapi sebelum ia maju, ada seorang hunter lain yang sedang menunjukkan hasil tangkapannya. Sayangnya, sang resepsionis memperlakukannya seperti sampah, langsung menyebutkan bahwa tarif komisi tetap di angka 40%. Bahkan si hunter polos pun merasa ada yang tidak beres. Ia menyuarakan kekhawatiran, memperkenalkan dirinya sebagai orang biasa. Tapi seperti biasa, resepsionis menjawab dengan skrip hafalannya, menyatakan bahwa tarif mereka adalah yang paling rendah dibanding tempat lain. Memang benar, pusat gati resmi hanya mengambil 5%, tapi belum termasuk pajak dan biaya tambahan. Dari sudut pandang si resepsionis licik, itu sudah penawaran terbaik bagi para hunter, dan ia menyerahkan uangnya kepada hunter tadi, yang meski terlihat ragu, tetap menerima. Sambil mengambil uangnya, hunter itu bertanya
dengan nada prihatin soal wajah rusak si resepsionis. Anehnya, pria yang wajahnya babak belur itu masih melontarkan naskah yang sama, menyalahkan seorang psikopat yang menghajar para penjaga, lalu memberinya perawatan wajah gratis. Si Hunter justru menyalahkan resepsionis karena menaruh penjaga level rendah di tempat setingkat ini. Toh, peringkat bukan segalanya. Keterampilan memainkan peran yang jauh lebih besar. Peringkat hanyalah representasi kasar yang digunakan sistem dan tidak selalu mencerminkan kemampuan nyata. Bahkan antara orang-orang dengan peringkat sama pun, perbedaan kemampuan bisa sangat drastis. Ia menambahkan, ada perbedaan besar antara penjaga toko rendahan yang duduk di balik meja sepanjang hari dengan hunter yang setiap hari berburu monster dan bertaruh nyawa. Meski saran dari Hunter itu cukup masuk akal, si resepsionis hanya ingin ia cepat-cepat angkat kaki. Si Hunter pun pamit pergi, sempat menawarkan bantuan kalau suatu hari dibutuhkan. Tepat saat itu Dojan melangkah masuk, lewat begitu saja di sampingnya, masih dengan ekspresi dingin khasnya. Begitu melihat Dojan, si resepsionis langsung panik dan berteriak, menunjuknya sebagai si psikopat yang menghajarnya tempo hari. Hunter tadi berhenti sejenak, menatap tubuh ramping Dojan yang proporsional dengan tinggi badannya. Ia langsung siap siaga, menduga Dojan memang si pembuat onar. Tapi hal yang menarik, pria ini bukan tipe orang yang mudah tersinggung oleh hal sepele. Ia justru berpikir bahwa Dojan mungkin menyalahgunakan kekuatannya sebagai hunter dengan menindas warga sipil. Tentu saja semua itu jauh dari kebenaran, tapi dari sudut pandangnya hanya itu informasi yang ia punya. Dan menariknya ini membuat karakternya terasa lebih realistis. Si resepsionis tampak menikmati drama ini karena ia tahu hunter itu adalah veteran dengan pengalaman 7 tahun. Jika sesuatu terjadi padanya, ia bisa langsung menyalahkan Dojan ke berbagai koneksi yang ia miliki. Ia tak peduli siapa sebenarnya Dojan. Dojan lalu menoleh, menatapnya datar, dan menyuruh si Boomer untuk enyah dari hadapannya. Ucapan itu justru membuat sang veteran makin terpancing karena kini ia merasa sedang ditantang. Dojan bertanya langsung apakah pria itu berniat balas dendam. Pertanyaan itu membuat si veteran semakin terpancing, tapi sebagai hunter berpengalaman, ia tahu bahwa pertempuran antar hunter adalah hal terlarang. Biasanya berakhir dengan kematian di kedua sisi. Faktanya, tingkat kematian dalam duel antar hunter lebih tinggi daripada melawan monster. Mengingat itu, ia akhirnya menarik napas dan membalikkan badan, meninggalkan tempat itu sambil meninggalkan si resepsionis yang kehabisan kata-kata. Dojan lalu menatap si resepsionis dan bertanya apakah ada masalah yang ingin diselesaikan. Sebelum si resepsionis sempat menjawab, Dojan melemparkan kantong berisi batu sihir ke meja, minta segera dinilai dan diuangkan. Batu-batu itu bukan sembarangan, semuanya kelas atas. Hal ini membuat si resepsionis bertanya-tanya, siapa sebenarnya Dojan ini? Saat mulai menghitung nilainya, total uang yang harus dibayarkan mencapai 150 juta won. Angka itu memang besar kalau dilihat sekilas, tapi bagi Dojan itu terlalu kecil untuk hasil perburuan 1 hari. Ia meminta uangnya, tapi si resepsionis mengingatkan bahwa komisi harus dihitung terlebih dahulu. Ucapan itu memancing tatapan mengerikan dari Dojan. Tapi kemudian ia ingat bahwa mereka sudah sepakat komisinya hanya 1%. Ia pun kembali tenang dan menyuruh si resepsionis menyelesaikan sisanya. Di kepala si resepsionis, ia ingin menghajar Dojan habis-habisan karena merasa diremehkan. Tapi semua itu hanya terjadi dalam imajinasinya. Di dunia nyata, tidak mungkin. Lalu ia mencoba beralasan bahwa jumlah uang sebesar itu harus mendapatkan persetujuan dari manajemen pusat. Tanpa membuang waktu, Dojan memintanya mengurus persetujuan itu sekarang juga. Si resepsionis langsung menelpon atasannya, berbisik menyampaikan kondisi darurat mereka. Tapi sebelum sempat menyelesaikan pembicaraan, Dojan merampas ponsel itu dan langsung berbicara dengan sang bos. Tanpa basa-basi, ia menyuruhnya mempercepat pembayaran. Sang bos tak mempermasalahkan, hanya ingin ponselnya dikembalikan ke karyawannya. Dojan pun mengembalikannya dengan cara melempar ponsel itu ke dinding sampai hancur berkeping-keping. Si karyawan hanya bisa gemetar melihat perangkat kerjanya berubah jadi puing. Dojan menyuruhnya segera menyiapkan uangnya.
Tak lama kemudian, si resepsionis akhirnya menyerah. Ia mulai menyiapkan banyak kantong berisi uang tunai sebagai hasil transaksi. Pada akhirnya, ia hanya bisa terduduk lemas, mentalnya terkuras karena dipaksa seperti itu. Mungkin sebagian orang merasa kasihan, tapi jangan lupa, selama ini dia juga memeras hampir setengah pendapatan para hunter yang mempertaruhkan nyawa mereka. Dia bukan korban, dia penipu kelas kakap. 10 menit kemudian, bos utama toko datang sendiri, marah karena karyawannya tidak mengangkat telepon. Begitu masuk dan melihat ponsel tergencet di dinding, ia langsung paham apa yang terjadi. Ia pun langsung menelpon seseorang bernama Juyan dan menyuruhnya segera datang. Juyan ternyata adalah wanita muda yang sangat terkenal. Dengan rambut ungu kemerahan yang mencolok, ia terlihat seperti selebritas. Saat ia muncul di toko, semua orang bersorak memanggil namanya, Hunu Yan. Penampilannya luar biasa memukau. Dan bukan hanya karena penampilan. Dia adalah hunter peringkat S keempat di negara itu. Rumor menyebutkan bahwa ia adalah keponakan sang bos dan kehadirannya hari ini membuat banyak orang bertanya-tanya. Juyan mengonfirmasi bahwa ia datang karena permintaan pamannya untuk menangani seorang hunter sembrono. Penasaran dengan situasinya, hunter kelas S ini pun duduk dan bersiap mendengar cerita lengkapnya. Sementara itu, Dojan sedang bermeditasi di bawah sinar matahari. Tubuhnya yang kekar jelas menunjukkan ketangguhan meski 1 hari penuh telah ia habiskan untuk berburu. Sayangnya hasil yang ia dapat tidak seberapa. Ia mulai mengkhawatirkan masa depan. Tujuan utamanya sekarang adalah mencapai level yang cukup untuk membersihkan gate peringkat S sendirian. Itu berarti ia harus melatih diri untuk memulihkan kekuatan aslinya. Namun, ada satu kendala besar. Kepadatan mana di dunia ini jauh lebih tipis dibanding dunia sebelumnya. Bahkan dengan usaha maksimal, butuh waktu minimal 3 tahun agar bisa mendekati kekuatannya dahulu. Lebih lama lagi jika terjadi hambatan. Sisi baiknya, ia bisa mengincar peralatan tempur yang lebih bagus. Tapi kenyataannya, bahkan perlengkapan yang jelek sekalipun bisa mencapai ratusan juta won. Artinya, itu hanya akan membuang uang. Tiba-tiba, bulu kuduknya merinding. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang sangat berbahaya. Pandangannya langsung tertuju pada Yunyong. Ia segera berlari cepat dan meraih adik kecilnya, menyuruh semua orang masuk ke dalam rumah. Begitu mereka masuk, ia langsung menutup semua akses. Sang nenek bertanya panik apa yang sedang terjadi. Rumah mereka tiba-tiba bergetar hebat. Neneknya langsung mengira ini gempa bumi. Yunyong mulai panik, tapi hanya Dojan yang tahu kebenaran. Ini bukan gempa bumi. Di luar sana, ia merasakan energi tajam dan ganas yang baru saja meledak. Sebuah kripta telah terbuka tepat di atas rumah mereka. Tanpa membuang waktu, Dojan meminta mereka tetap di dalam. Ia sendiri melesat keluar, memotong udara untuk mencapai lokasi rift yang muncul begitu saja. Suara terakhir yang ia dengar hanyalah tangisan nenek dan Yunyong memanggil namanya. Adegan berpindah ke Seoul Hero Association, di mana para staf langsung siaga setelah mendeteksi kemunculan rift di wilayah Mapo. Rift itu muncul tepat 63 hari setelah kemunculan terakhir. Menyadari bahwa Guild White Lion adalah yang paling dekat dengan Mapo, sang manajer menyuruh staf menghubungi mereka secepat mungkin, serta meminta para hunter terdekat untuk menuju lokasi dan mengendalikan situasi. Tapi saat mereka memeriksa lokasi rift secara detail, mereka terkejut. Rift itu muncul tepat di atas sebuah rumah tinggal. Ini situasi yang rumit, dan jika ada warga sipil masuk ke rift, bisa dipastikan mereka tidak akan selamat. Dan jika satu orang sudah masuk, tidak akan ada yang bisa menyusul. Kalau orang itu mati di dalam 10 hari, gelombang monster akan dilepaskan ke dunia nyata, menyapu seluruh wilayah dan mengancam keselamatan warga Seoul. Sang manajer penasaran siapa yang telah masuk ke rift. Tak lama mereka mendapatkan informasi bahwa Seo Dojan adalah orang yang masuk. Menurut keterangan dari neneknya, Dojan masuk ke rift demi melindungi keluarganya. Dan kini nasib Seoul bergantung pada satu orang, Dojan. Dari informasi yang mereka dapat, pihak asosiasi berasumsi bahwa Dojan bukanlah seorang hunter resmi. Dan itu memperumit segalanya. Peluang seorang warga sipil kembali hidup-hidup dari dalam rift sangat kecil, nyaris mustahil. Situasi itu membuat seluruh staf tenggelam dalam keputusasaan. Tak ada yang bisa mereka lakukan. Sementara itu, di tempat lain, ibu tiri Dojan tampak murka.
Mendengar kabar bahwa Dojan mengalami awakening, emosinya langsung meledak. Ia tidak bisa mempercayai telinganya. Asistennya melaporkan bahwa meski Dojan belum terdaftar secara resmi di Asosiasi Hunter, mereka telah mengonfirmasi bahwa Dojan memang telah bangkit sebagai individu dengan kekuatan baru setelah keluar dari gate terakhir. Kabar ini membuat sang ibu tiri makin frustasi. Kang Cholwu seharusnya sudah menyelesaikan urusan ini. Tapi nyatanya, Dojan malah menjadi lebih kuat. Dengan amarah yang menggelegak, ia menghantam meja dan berteriak, mempertanyakan kenapa mereka tidak bisa membunuh satu orang saja. Mereka bahkan sudah dibayar untuk menyelesaikan pekerjaan yang gagal total. Ia mengamuk pada manajer Lee lalu menyampaikan pesan untuk Kang Cholwu, jika dia tidak membunuh Dojan secara langsung, maka dia akan berutang 10 kali lipat. Namun, sang asisten malah membawa kabar baru. Mungkin mereka tidak perlu repot-repot menghubungi pria itu lagi. Sebab mereka baru saja mendapatkan informasi bahwa sebuah rift muncul dan tepat di atas rumah Dojan. Setelah mengonfirmasi bahwa Dojan telah masuk ke dalam rift, mereka bisa menyimpulkan satu hal. Kemungkinan Dojan selamat hampir nol. Mendengar itu, Hongju langsung tenang. Untuk pertama kalinya ia tampak damai dan menyuruh asistennya untuk terus memantau situasi sampai ada kabar lebih lanjut. Di sisi lain, Dojan baru saja memasuki dimensi Rift. Tempat ini adalah hutan, dan bukan sembarang hutan, ini adalah hutan Patiswa. Tempat yang dulu menjadi kenangan masa kecilnya, tempat ia biasa beristirahat dan mengisi ulang tenaga. Kini hutan itu kembali, persis seperti dalam ingatannya. Segala detail di dalamnya, bahkan aliran mana yang memenuhi udara, terasa sangat familiar. Ia mengikuti jalur kecil yang membawanya ke inti hutan, dan tersenyum saat bertemu kembali dengan pohon dunia, sumber mana paling murni yang menjadi penopang stabilitas dunia. Ketika dunia lama hancur, semuanya bermula saat pohon ini dibakar habis. Arus manapun menjadi rusak sejak saat itu. Tapi kini, di dimensi Rift ini, pohon itu masih berdiri tegak. Meski ia belum tahu kenapa, satu hal jelas. Ini adalah kesempatan baginya untuk merebut kembali kekuatannya yang hilang. Ia duduk bermeditasi di bawah pohon itu, menyatu dengan aliran mana yang mengalir deras di sekitarnya. Ia melupakan makan, minum, bahkan tubuhnya sendiri. 10 hari penuh ia habiskan dalam diam, fokus hanya pada pernapasan dan sinkronisasi mana. Namun malam ke-10 membawa gangguan. Sejumlah makhluk aneh muncul, Volchina, monster asing yang membawa api dan kebinasaan. Makhluk-makhluk ini pernah membakar pohon suci di masa lalu. Tapi kali ini, Dojan ada di sini untuk mencegah tragedi itu terulang. Makhluk-makhluk itu menyerbu. Dojan sempat menyesal tidak punya pedang berelemen air untuk menghabisi mereka lebih cepat. Tapi dengan mana sebanyak ini, ia tak lagi butuh senjata. Dirinya sendiri adalah senjata, dan tangannya siap untuk siapa saja. Ia mengangkat tangan, melepaskan tekanan mana yang begitu hebat hingga salah satu dari mereka langsung tumbang. Yang lain terdiam, syok oleh kekuatan itu. Apa yang baru saja ia lakukan dikenal sebagai pelepasan mana. Bukan telekinesis, tapi serangan blaster berbasis ledakan energi mentah. Sudah lama ia tidak menggunakan teknik ini karena sebelumnya cadangan mananya nyaris habis. Namun Volchina belum menyerah. Mereka membalas dengan serangan cahaya dari mulut mereka. Laser berdenyut yang melesat menuju Dojan. Tapi ia tetap tenang. Mana yang menyelimuti tubuhnya cukup untuk meredam semua serangan itu. Sambil berjalan mendekat dengan tubuh menyala terang, ia menyatakan bahwa kali ini pohon dunia akan tetap terlindungi. Ia akhirnya bisa bermain dan menikmati hasil dari latihan 10 harinya. 2 monster kembali menyerang. Tapi Dojan bergerak cepat, menangkap kepala mereka dan memaksa mulut mereka tertutup. Dalam hitungan detik, serangan yang mereka simpan meledak di dalam kepala mereka sendiri, meninggalkan tubuh terbakar yang langsung runtuh. Dari tubuh itu, 2 batu sihir berharga jatuh. Tapi ini baru awal. Dojan tersenyum puas. Ia baru saja membuka sesuatu yang disebut Eternal Ember. Kegembiraannya meledak saat ia menghancurkan monster demi monster sambil tertawa ringan dan menikmati setiap detik perburuan satu arah ini. Batu-batu sihir berjatuhan seperti jackpot. Di antara tumpukan itu, matanya menangkap sebuah benda kecil bercahaya keemasan, sebuah koin atau mungkin biji. Eternal Ember. Ia memungutnya dan langsung merasakan kekuatan lama kembali. Ia menghancurkan chip itu dan membebaskan apinya. Cara ia memainkan benda itu dengan santai mengingatkan pada Sukuna dari Jujutsu Kaisen. Dan kini, jika mengikuti logika normal, strategi terbaik adalah tetap di bawah pohon dunia dan terus menyerap mana sebanyak mungkin.
Sayangnya, kondisi tubuh Dojan saat ini telah mencapai batas maksimal penyerapan mana secara alami. Satu-satunya cara lain untuk terus menguat adalah dengan menyerap ember sepenuhnya, dan itu akan mengubah jenis mana dalam tubuhnya menjadi elemen api. Dan itulah yang ia lakukan. Begitu ia menyatu dengan energi dari ember, tubuhnya langsung memancarkan gelombang panas yang membara. Di kehidupan sebelumnya, Dojan tak pernah merasa perlu melakukan ini. Ia bahkan tak pernah memperhatikan benda seperti Eternal Ember. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Untuk bangkit, ia harus menyerap ember sebanyak mungkin. Masalahnya, satu ember saja butuh waktu 10 menit untuk diserap. Untungnya, ia telah mengumpulkan banyak. Maka, misinya sekarang hanyalah satu, menyerap semuanya. Sementara itu, keberadaan rift di atas rumah Dojan mulai menarik perhatian publik. Reporter berkumpul di depan rumah, sementara agen asosiasi dan petugas pengamanan berjaga ketat. Di tempat lain, Bang Yongu tampak kesal setengah mati karena satu orang nekat masuk ke dalam rift sebelum waktunya. Wajahnya mirip banget dengan karakter dari Solo Leveling bernama Yan Ho, hanya saja rambutnya lebih rapi. Di sisi lain ada Kim Hyun Woo, pria berambut biru yang terlihat tenang dan lebih simpatik terhadap keputusan Dojan. Ia memahami bahwa Dojan melakukannya demi menyelamatkan adiknya. Tapi Seongwoo tak terima penjelasan itu. Ia menyebut Dojan sebagai orang egois yang tak siap menerima konsekuensi. Ia bahkan menyindir bahwa jika Dojan ingin bunuh diri, seharusnya lakukan saja dengan cara normal. Masalahnya, jika ia mati di dalam rift, maka rift itu akan berubah menjadi ladang ledakan monster yang mengancam wilayah sekitar. Hunwoo bertanya pendapat Gilma dan jawaban dari atasannya sederhana. Ikuti protokol. Namun Hunwoo juga menyadari bahwa rift mulai bermunculan di berbagai belahan dunia, Amerika, Cina, Swiss, Turki, hingga Inggris. Negara lain bisa mengendalikannya dengan baik, tapi Korea Selatan kini berada di ambang bencana karena satu orang. Seongwoo sudah sangat frustasi. Ia bahkan berharap rift itu memuntahkan Dojan keluar agar bisa langsung menghajarnya. Sudah 28 hari berlalu sejak rift pertama kali muncul, sama seperti jumlah hari Dojan berada di dalamnya. Kini Asosiasi Hero telah menetapkan rift tersebut sebagai ancaman level 1. Identitas Dojan belum diungkap ke publik demi alasan privasi, jadi dunia hanya tahu bahwa seseorang biasa masuk ke dalam rift. Namun, tidak semua orang tertipu oleh narasi itu. Bos organisasi peminjaman uang langsung menangkap sinyalnya. Asistennya mengonfirmasi laporan bahwa orang yang masuk rift adalah Dojan. Kim Yang-woo, tangan kanan bos besar Hwang Chong-changap, menyampaikan kabar itu. Sang bos penasaran seberapa besar kemungkinan Dojan selamat. Dan ya, One Piece is real, karena begitulah gaya mereka menyampaikan hal besar di tempat ini. Menurut asisten, warga biasa punya peluang kurang dari 1% untuk bertahan hidup di dalam rift. Tapi menyebut Dojan sebagai orang biasa justru membuat Chonggap tersenyum geli. Orang yang mereka sebut biasaan itu telah menghajar anak buahnya sampai opname berminggu-minggu. Dari sudut pandang dunia, kekuatan Dojan benar-benar diremehkan. Mereka tak tahu siapa yang sebenarnya masuk ke dalam rift itu. Chonggap kemudian bertanya, kalau Dojan dianggap sebagai orang yang sudah mengalami awakening, apakah peluangnya meningkat? Asistennya mengatakan bahwa semuanya bergantung pada level hunter itu sendiri. Tanpa data akurat, sulit menilai. Bahkan Chonggap mengakui bahwa kemampuan bertarung sangat berbeda dari sekadar kemampuan bertahan hidup. Apalagi di dalam rift, segalanya jadi lebih rumit. Tapi satu hal jelas, Dojan belum berubah. Chonggap mengaku ingin melindungi keluarga Dojan, bukan karena rasa kemanusiaan, tapi supaya bisa menjual organ mereka kalau Dojan tidak kembali. Dan kalaupun Dojan selamat, dia masih akan menagih utang atas perlindungan yang telah diberikan. Ini bukan niat baik, ini lintah darah sejati. Kembali ke dunia rift, Dojan kini sedang berada di tengah-tengah fase pelatihan intensif. Tubuhnya kini dipenuhi mana berelemen api. Ia tak tahu sudah berapa lama waktu berlalu karena ia terus menyerap ratusan ember. Kini ia punya kendali penuh atas mana api. Ia bisa membentuk dan mengarahkannya sesuai kehendak. Efek samping positifnya, resistansi terhadap panas juga meningkat drastis. Jika membandingkan dirinya yang dulu dengan sekarang, dalam hal elemen api saja, Dojan yakin ia sudah melampaui versi lamanya. Ia memeluk pohon dunia, mengungkapkan rasa syukurnya. Pohon ini telah menolongnya
dulu dan sekarang. Ia merasa terhubung secara mendalam dan untuk itu ia sangat berterima kasih. Untuk menyimpan batu mana yang telah ia kumpulkan, Dojan merangkai tas kecil dari lilitan tanaman merambat. Begitu semua batu tersimpan rapi, ia sepenuhnya menyadari bahwa mungkin ia takkan pernah lagi melihat pohon suci itu. Tapi meski begitu, ia masih menyimpan harapan bahwa suatu hari nanti takdir akan mempertemukan mereka kembali dan jika saat itu tiba, ia siap mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Malam itu Dojan akhirnya keluar dari Rif. Tubuhnya utuh, tidak terluka. Ia tidak merasakan kehadiran siapapun di sekitar, mungkin karena orang-orang sudah mengira dirinya tewas di dalam rift dan hanya tinggal menunggu gelombang monster meledak keluar kapan saja. Tapi ia bisa merasakan kehadiran seseorang yang kuat di kejauhan. Ia memutuskan untuk mengejarnya. Tak butuh waktu lama hingga ia menemukan dua orang agen, satu terlihat kesal, yang satu lagi santai. Hunwoo dan Seongwoo, orang yang sama seperti sebelumnya. Melihat pakaian mereka, Dojan langsung menyimpulkan kalau mereka pasti dari asosiasi. Jika sampai tertangkap, semuanya bisa berakhir rumit. Untuk menghindari masalah, ia membentuk bola api dan melemparkannya tinggi ke langit dengan tenaga penuh. Ledakan besar pun terjadi, menggema di seantero bangunan. Hunwoo dan Seongwoo langsung waspada begitu mendengar suara ledakan. Saat menyadari itu api, mereka bergegas menuju lokasi asal ledakan. Di sana, mereka melihat sekelompok orang berdiri dalam ketakutan. Seongwoo bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara itu, Dojan memperhatikan hasil serangannya. Ia puas dengan akurasi api yang ia kendalikan. Dalam hati, ia mengenang sahabat lamanya, Tusk, dan bertanya-tanya apakah penyihir itu akan terkesan dengan kemampuan apinya sekarang. Tusk pernah dikenal sebagai penyihir api terkuat di benua dan mereka pernah menjalin ikatan yang kuat. Tiba-tiba, naluri tajam Hunwoo menyuruhnya mencari keberadaan Rif. Ia melihat bahwa Rif itu mulai bergejolak, dan dalam sekejap, Rif itu menghilang ditelan kabut. Kedua agen itu berlari menuju lokasi, hanya untuk menemukan bahwa koneksi Rif ke dunia telah lenyap. Di sisi lain, Dojan melangkah tenang menuju tujuannya yang berikutnya. Keesokan paginya, berita tentang hilangnya Rif di Mapo meledak di media. Diumumkan bahwa Rif itu menghilang tepat 29 hari setelah Seo Dojan masuk ke dalamnya, membuktikan bahwa kekhawatiran asosiasi hero tentang gelombang monster ternyata salah. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dan penyebab kebakaran di tempat barang rongsokan yang berdekatan dengan hilangnya Rif masih menjadi misteri. Mayoritas orang percaya bahwa Seo Dojan telah tewas dan ini adalah akibat dari tindakan nekatnya sendiri. Tanpa sepengetahuan mereka, Dojan sedang mengamati kerumunan dari tempat tersembunyi, memperhatikan perdebatan orang-orang. Beberapa merasa simpati terhadap pemuda yang dianggap gugur dalam misi, sementara lainnya menganggapnya bodoh. Namun, hilangnya Rif membawa luka bagi Dojan. Ia merasa hancur karena tak bisa lagi berinteraksi dengan pohon dunia. Meski begitu, masih ada satu hal lain yang bisa ia lindungi dalam hidup ini. Kamera lalu berpindah ke ibu kota HCS, tempat para bajingan tengah bersorak merayakan kematian Dojan. Mereka yakin bisa menyingkirkan sang nenek dan adik perempuannya dengan mudah. Changzap seperti biasa terlihat seperti lintah yang siap menyedot darah siapapun hingga kering. Salah satu dari mereka bahkan dengan vulgar membahas bagaimana mereka akan memanfaatkan adik Dojan di masa depan. Di tengah obrolan kotor itu, sebuah suara familiar tiba-tiba terdengar menuntut agar bos mereka muncul. Adegan pun terpotong. Changop sedang berjalan santai menjalani harinya. Ia senang karena mengira Dojan benar-benar telah mati. Asistennya sedang membacakan jadwal hari ini. Tak banyak agenda penting, hanya makan siang dengan CEO lain. Mendengar itu, Changop merasa lega karena malam ini ia bisa pesta sesuka hati di klub milik Madam Kang. Percakapan mereka pun mengalir tanpa arah, sampai akhirnya ia memasuki sebuah bangunan dan saat menaiki tangga, ia menemukan anak buahnya terlempar ke sana kemari seperti boneka. Darah berceceran dan pelakunya berdiri dengan tenang di tengah ruangan. Sosok yang ia yakini sudah mati. Dojan mencengkeramnya, membanting tubuh Changop ke lantai, dan memerintahkannya untuk merangkak seperti anjing. Suara dingin dan perintah mengerikan itu membuat Changop gemetar ketakutan. Dojan lalu menduduki kursi utama, seperti pemilik asli tempat itu, dan sekali lagi memerintahkan Changop yang masih mencoba memahami apa yang terjadi. Tanpa berani membantah, Changop mulai merangkak.
Dojan kemudian menyuruhnya menggonggong, karena menurutnya orang sepertinya pantas diperlakukan seperti hewan. Suaranya yang tajam memerintah dengan jelas dan Changkop pun mengeluarkan suara rintihan memalukan. Tapi itu belum cukup bagi Dojan. Ia memaksa pria itu terus menggonggong berulang kali sampai semua orang mendengar suara hewan dari mulut mantan bos mereka. Pria yang dulu ditakuti kini tak lebih dari seekor anjing hina di hadapan sang pemenang. Dojan menatap pria itu dengan tatapan datar, menyamakan kelakuannya dengan para pengecut lain yang ia temui selama hidup. Orang macam ini hanya pura-pura patuh, tapi begitu ada celah, mereka akan menusuk dari belakang. Ia menyebut nama busuk pria itu, lalu berkata dengan nada dingin bahwa ia sudah sangat terbiasa menghadapi manusia rendahan seperti ini. Changap langsung berubah menjadi sosok yang putus asa. Ia siap menjilat, merangkak, melakukan apapun asal hidupnya selamat. Tapi Dojan sudah cukup mendengarnya. Dengan satu tamparan keras, wajah Changap bergetar hebat, darah langsung memercik dari mulutnya. Nafasnya nyaris hilang. Asisten yang menyaksikan dari samping hanya bisa terpaku sampai akhirnya namanya disebut. Dojan menyebutnya sebagai bos baru perusahaan. Ia menyarankan agar pria itu berhenti bekerja untuk bajingan seperti Changap. Ia tahu betul bahwa orang-orang di tempat ini takkan segan menusuk balik siapapun, bahkan bosnya sendiri. Nah, ia pun memerintahkan sang asisten untuk membunuh Changap. Tugas yang berat. Terlalu berat bahkan untuk anak buah seberani itu. Sang asisten menolak dengan sopan. Ia meminta maaf dan menyebutkan bahwa Changap memiliki banyak koneksi. Jika ia benar-benar membunuh bosnya dan mengambil alih, akan muncul masalah besar dari luar. Ia lalu memohon kepada Dojan untuk memberi kesempatan terakhir bagi pria itu. Namun Dojan tak berminat bermain-main dengan kata-kata. Ia menyarankan agar tubuh Changap dibungkus dalam tong besi dan dibuang ke laut dalam, cara klasik yang biasa mereka lakukan sendiri saat membungkam lawan. Tapi karena para bawahannya terlihat ragu, Dojan mengubah pendekatan. Dengan suara dingin dan tegas, ia mengancam akan melempar seluruh kelompok ini ke dalam gate dan menjadikan mereka makanan monster jika tak ada yang mau menjalankan perintahnya. Ancaman itu langsung membuat Changap kehilangan kontrol. Ia meraung ketakutan, memohon berkali-kali agar dimaafkan. Ia bersumpah takkan mengkhianati dan siap mengabdi sepenuh hati kepada Dojan. Itulah momen ketika Dojan merenung sejenak. Ia sadar bahwa dirinya sekarang sudah tak setajam dulu. Ia telah melunak berbeda dari dirinya di masa lalu yang tak segan menghabisi siapapun tanpa ampun. Maka kali ini ia memutuskan memberi kesempatan. Ia mengulurkan tangan dan seperti yang bisa ditebak, Changap hampir menangis sambil menerima tawaran itu. Mungkin setelah ini ia akan menjadi orang paling religius sejagat, berdoa siang malam agar tak pernah lagi membuat Dojan marah. Tapi ada yang aneh. Tangan Dojan yang menyala dengan api panas menyelimuti genggaman itu. Meski hatinya telah melunak, bukan berarti ia benar-benar berhenti menjadi kejam. Menatap lurus ke mata si bajingan, ia memperingatkan bahwa ini adalah kesempatan terakhir. Dan tanpa ragu, Dojan meremukkan tangan itu, membakarnya sampai tak bersisa selain bubur hangus hitam dan pekat. Pertemuan itu pun berakhir. Dojan melangkah keluar, tak menoleh sedikit pun meski teriakan kesakitan Changap memekakkan ruangan. Sebelum pergi, ia meninggalkan satu peringatan terakhir, jika ada satu saja dari mereka yang mengganggu keluarganya, maka ia sendiri yang akan datang dan mengakhiri hidup mereka satu per satu. Dan mulai saat ini, mereka semua bertanggung jawab melindungi keluarganya seumur hidup mereka. Begitulah cara Dojan menangani para pengkhianat. Secara resmi, dunia mencatat bahwa seorang bernama Xiao Dojan telah menghilang bersama lenyapnya Rift. Kenyataannya, ia tengah bersantai menikmati makan siang di WA McDonald's. Asosiasi Hero dan seluruh media telah beralih ke berita lain, melupakan eksistensi seorang sipil biasa yang pernah masuk ke dalam Rift. Sekalipun ia muncul kembali dan mengaku bahwa dirinya masih hidup, tak akan ada yang mempercayainya. Justru jika ia muncul, itu hanya akan mendatangkan masalah. Sementara itu, Changap yang kini jadi anjing tunduk sedang membantu mencari rumah baru yang layak untuk Dojan. Setidaknya, untuk sekarang, hidupnya jadi sedikit lebih tenang. Dojan akhirnya bisa mentraktir adiknya makanan cepat saji yang lezat. Ia juga mengabari bahwa mereka akan pindah ke lingkungan yang lebih baik. Yunyong senang, bukan main. Ia bisa masuk TIKA seperti anak-anak lain dan tahun depan melanjutkan ke SD. Namun ketika pembicaraan sampai pada soal sekolah, ekspresi cerianya langsung berubah suram. Dojan terkejut. Menghadapi monster buas adalah hal biasa baginya, tapi menenangkan anak kecil seperti ini
itu di luar keahliannya. Adiknya lalu mengaku bahwa anak-anak di lingkungan sebelumnya suka mengejeknya karena dianggap yatim piatu. Hati Dojan terasa remuk. Kalau memang adiknya tak mau bermain dengan anak-anak seperti itu, maka ia tak perlu. Cepat atau lambat, anak-anak kasar itu akan mendapatkan balasannya sendiri. Begitu tahu bahwa ia tak perlu lagi pergi ke TK untuk dibully, semangat Yunyong pun membuncah. Diam-diam, Dojan sudah menyusun rencana untuk menyekolahkan adiknya di sekolah swasta ternama, tempat di mana tak ada satupun anak berani merendahkan keluarganya lagi. Malam itu, Dojan mengetahui bahwa selama ia berada di dalam Rift, Kim Eongu menempatkan nenek dan adiknya di motel acak. Glass, si bajingan itu, hampir mematahkan punggung sendiri demi meminta maaf. Alasannya, motel itu berada di bawah pengawasan perusahaan mereka, jadi lebih aman daripada tempat lain. Malam itu, Dojan tidak punya tenaga untuk meladeni ulah Lakis. Ia langsung masuk ke dalam kamar dan kembali melihat neneknya. Yunyong yang kecil langsung melompat memeluknya erat, sementara sang nenek menggenggam tangannya dengan air mata yang mengalir tanpa henti. Rasa syukur menyelimuti wajah perempuan tua itu. Ia hanya bahagia karena cucunya kembali dengan selamat. Di awal sang petarung berhati baja itu sempat membeku, tapi begitu merasakan kehangatan dari keluarga yang ia cintai, hatinya perlahan luluh. Sebuah senyuman terbit di wajahnya menerima kasih sayang yang dulu sempat ia lupakan. Yunyong ternyata menyukai McDonald's dan sejak saat itu mereka sering makan di tempat itu. Hari ini pun mereka makan di sana. Saat itu gadis kecil itu bertanya soal pekerjaan kakaknya sebagai pahlawan. Ketika ditanya apakah ia senang memiliki kakak yang jadi hero, jawabannya mengejutkan. Ia berkata tidak. Meskipun menjadi hero itu keren dan kuat, mereka juga harus terus-menerus bertarung melawan monster mengerikan. Beberapa dari mereka bahkan kehilangan nyawa. Yunyong yang polos hanya ingin kakaknya tetap hidup dan tinggal bersama dirinya serta nenek. Dojan terdiam. Selama ini ia telah terbiasa dengan pertumpahan darah tanpa emosi. Mendengar ada seseorang yang sungguh peduli pada keselamatannya terasa seperti pengalaman baru. Dulu di dunia yang keras, ia adalah manusia terakhir yang bertahan. Ia pernah bertarung melawan makhluk-makhluk tak terbayangkan dan kehilangan banyak hal dalam prosesnya. Namun kini di kehidupan kedua, yang entah bagaimana ia peroleh, sesuatu yang sangat berharga muncul di sisinya. Perasaan-perasaan yang telah lama tenggelam kini mulai kembali ke permukaan. Di dunia ini mungkin ia bisa hidup bahagia. Mungkin ia bisa menikmati hidup yang damai, penuh kebahagiaan dan cinta. Tapi di tempat lain, asosiasi hero Korea justru sedang dalam kekacauan. Net Wong, pendiri asosiasi tersebut sekaligus direktur World Hero Federation, tengah stres berat memikirkan insiden Rift atau lebih tepatnya tidak adanya informasi baru terkait hal itu. Orang-orang terbaik mereka sudah menginvestigasi lokasi tapi tak menemukan apapun. Ketidakpastian soal wilayahnya membuat Net frustrasi. Ia tahu betul bahwa Rift yang menghilang begitu saja bisa saja muncul kembali kapan saja. Asistennya setuju dengan kekhawatiran itu. Bahkan ia merasa akan lebih baik kalau saja benar-benar terjadi gelombang monster. Setidaknya mereka bisa menghadapi sesuatu yang jelas. Tapi sebelum ia melanjutkan pendapatnya, Direktur Tai Wong sudah memotong, menahan amarahnya. Meski khawatir soal ketidakpastian, ia tetap bersyukur karena tak ada korban jiwa. Net Wong bukan sosok sembarangan. Ia masuk dalam daftar 100 hero terkuat dan paling dihormati di dunia. Bahkan kalau ia mencalonkan diri jadi presiden, besar kemungkinan ia menang dengan suara terbanyak dalam sejarah. Pengaruhnya sangat besar. Ia bisa menggulingkan konglomerat besar jika ia menginginkannya. Tapi untungnya ia tidak tertarik pada kekuasaan atau kekayaan. Yang ia pedulikan hanyalah keselamatan rakyatnya. Itulah mengapa ia ingin penyelidikan dilakukan secara menyeluruh di sekitar area Rift. Para warga yang tinggal di sekitar lokasi sudah bersedia menjual properti mereka kepada asosiasi. Jadi hal itu tak menjadi hambatan. Sebagai bentuk kompensasi, Tai Wong ingin memberikan harga di atas pasaran. Itu adalah hal paling sedikit yang bisa mereka lakukan setelah membuat hidup para warga terganggu. Sumber-sumber terpercaya juga telah melaporkan bahwa Rift bermunculan di berbagai negara. Amerika Serikat dan Cina sudah memasuki tahap pengendalian. Tapi di antara semua negara besar, Inggris justru menghadapi masalah terburuk. Sementara para veteran dan hero berpengalaman dikirim ke Rift-Rift negara lain, tim dari Inggris justru menjadi bahan tertawaan.
Misi mereka untuk mengatasi Reef selama sebulan berakhir dengan kegagalan total, dan kini gelombang dari Reef Inggris resmi dimulai. Di tengah kota yang masih tampak normal, Seo Do-jan berjalan seperti warga biasa lainnya. Tujuannya hari ini adalah pergi ke toko favoritnya di Komplek Hero. Saat memasuki pintu, pria penjaga kasir secara refleks menyapa, tapi langsung tersedak begitu melihat wajah Do-jan. Seluruh bulu tubuhnya merinding karena ketakutan. Sosok pemuda berambut hitam itu terlalu mengintimidasi. Untungnya, manajer sedang ada di toko hari ini, jadi kasir itu tak perlu menghadapi pelanggan sadis itu sendirian. Sang manajer menutup surat kabarnya dan mengangkat kepala. Suaranya tetap tenang, tapi ada nada marah di dalamnya. Inilah orang yang telah memaksa kasirnya membeli kristal sihir kualitas rendah selama ini. Do-jan hanya mencopot ranselnya dan melemparkannya ke lantai begitu saja. Kehadiran manajer justru mempermudah urusannya. Dengan begini, proses jual beli kristal bisa lebih cepat. Manajer mengira tas itu berisi kristal-kristal rendahan lagi. Ia tak tertarik pada bisnis kelas receh seperti itu. Tapi Do-jan tak suka ditolak begitu saja saat ia hanya ingin bertransaksi dengan adil. Menurut si manajer atau pebisnis waras manapun, tak ada gunanya menerima barang murahan dengan bayaran fee cuma 1%. Akan lebih baik kalau pemuda itu segera pergi. Namun Do-jan dengan tenang menyampaikan bahwa menolak berbisnis dengannya akan menjadi kesalahan besar yang akan disesali sang manajer. Tapi pria itu tetap mengusirnya, bahkan tak mau repot-repot melirik isi tasnya. Ini adalah peringatan terakhir yang Do-jan berikan sebelum segalanya berubah jadi urusan serius. Tanpa basa-basi, ia menendang tas ranselnya ke lantai hingga seluruh isinya tumpah ke atas ubin. Sebagai pedagang kristal berpengalaman, baik sang kasir maupun manajer toko langsung mengenali benda-benda yang jatuh itu. Tas lusuh itu ternyata berisi kristal sihir milik Hero, harta legendaris yang tak bisa dibeli dengan uang biasa. Do-jan tahu betul nilai benda yang dibawanya. Ia sadar dirinya tengah menggenggam barang berkualitas premium. Kristal sihir ini dulunya digunakan oleh seorang gembong narkoba Meksiko yang terkenal, Kurosaman, dalam eksperimen pembuatan obat generasi baru. Suatu malam, sebuah kecelakaan di laboratorium justru mengubah nasibnya dan cara dunia memandang batu kecil ini. Kristal itu menyebabkan Kurosaman mengalami awakening dan menjadi hero yang sangat kuat. Sejak saat itu, kristal sihir ini menjadi benda tak ternilai bagi proses awakening dan peningkatan mana. Sumber energi yang sangat langka ini pun dikategorikan sebagai produk ultra high-end. Sebagai langkah pamer kekuasaan, Do-jan menyuruh mereka mengemasi kembali kristal-kristalnya, lalu ia melangkah keluar. Manajer toko langsung berubah sikap. Nada angkuh dan merendahkan tadi menghilang, berganti dengan sambutan hangat. Ia bahkan mengantar Do-jan ke kursi VIP dan menawarkan minuman segar. Sementara si kasir membersihkan kristal-kristal itu dengan hati-hati, Do-jan menikmati situasi yang kini berbalik. Baru saja tadi ia hampir diusir, dan kini ia duduk santai sambil menyeruput minuman dingin. Permintaannya dibuka dengan tegas, harga penuh dengan komisi hanya 0,5%. Begitu sang manajer menunjukkan sedikit keraguan, Do-jan mengancam akan membatalkan transaksi. Sebelumnya, ia pernah setuju dengan komisi 1%, tapi sekarang ia sengaja menurunkan angka itu lebih rendah hanya karena kesal. Manajer merundukkan kepala, mencoba meminta maaf sebaik mungkin, tapi Do-jan sudah bosan mendengar permintaan maaf kosong. Terima syaratnya atau ia akan pergi ke tempat lain. Sesederhana itu. Di balik meja, si kasir mengutuk Do-jan dalam hati karena sikapnya yang menyebalkan. Melihat bahwa si pemuda tak bisa diyakinkan lewat akting murahan, sang manajer pun mulai menjelaskan panjang lebar soal pasar kristal sihir dan harga pasarnya. Tapi Do-jan tak punya waktu untuk mendengar ocehan panjang seperti itu. Ia meneguk habis minumannya dan berdiri dari kursi membuat sang manajer panik. Merasa bahwa transaksi paling menguntungkan dalam hidupnya akan lepas dari genggaman, manajer langsung menurunkan komisi ke angka 9%. Tak berhasil. Lalu turun lagi ke 8%, lanjut 7%, 6%, hingga 5%. Pada titik ini, toko mereka bahkan tak lagi dapat untung. Namun ketika manajer sudah diambang keputusasaan, Do-jan malah berbalik dan menyetujui angka 1% sebagai bentuk penghargaan atas kerja sama mereka di masa lalu. Dalam hati, sang manajer ingin berteriak karena merasa telah diperas habis-habisan, tapi ia tak sanggup melepas produk itu. Dan kalimat berikutnya dari Do-jan hampir membuatnya pingsan, karena terlalu senang tas yang dibawa Do-jan hari ini baru 1. Masih ada 7 tas lagi yang berisi kristal-kristal serupa. Tanpa perlu pikir panjang, kontrak pun langsung disusun dan ditandatangani.
Beberapa menit kemudian 67 miliar won masuk ke rekening Seo Dojan. Itu setara dengan sekitar 48 juta dolar. Dengan kecepatan ini, rumah seharga 110 miliar bukan lagi mimpi. Masalahnya, mendapatkan lebih banyak kristal sihir berkualitas tinggi dari gate biasa butuh waktu yang lama. Jika ia bisa menemukan cara untuk bebas keluar masuk wilayah Rift, maka ia bisa berburu harta sepuasnya. Saat menatap layar ponselnya, sebuah pengumuman nasional muncul. Pemerintah akhirnya mengumumkan secara publik bahwa gelombang Rift di wilayah selatan Inggris resmi dimulai. Dalam waktu bersamaan, seluruh warga Korea dilarang bepergian ke Inggris. Melihat kenyataan bahwa dunia nyata kini menghadapi krisis serius, Dojan tiba-tiba kehilangan minat untuk terus bermain-main dengan manajer toko. Dulu, tak peduli negara mana atau asosiasi mana yang terlibat, ia pasti akan turun tangan sendiri untuk menyegel Rift. Tapi sekarang ia bukan orang yang sama lagi. Ia punya hal-hal yang lebih berarti untuk diurus. Malam ini, Dojan memutuskan untuk mentraktir makan malam mewah. Daging mahal jadi menu utama. Yunyong kecil menatap takjub daging babi dan sapi yang meleleh di atas panggangan. Daging berkualitas tinggi dan berbagai hidangan pendamping terus berdatangan ke meja. Sang nenek mulai khawatir dengan harga makanan yang mahal dan bertanya apakah semua ini benar-benar tak apa-apa. Dengan harga 250.000 won untuk 100 gram, itu jelas bukan harga sembarangan. Tapi Dojan langsung menepis kekhawatirannya. Setelah panen besar dari kristal-kristal sihir, makan sebanyak apapun tak akan membuat saldo rekeningnya bergoyang. Gigitan pertama Yunyong pada daging mewah itu langsung membuatnya jatuh cinta. Dojan terus memanggang lebih banyak potongan sambil sang nenek menatap dengan cemas. Bahkan masih ada satu paket lagi berisi iga segar, prime ribeye, strip loin, dan skirt meat yang segera datang. Jumlahnya benar-benar keterlaluan. Mana mungkin 2,5 orang bisa menghabiskan makanan sebanyak itu? Tapi sang nenek jelas meremehkan nafsu makan karakter utama. Untuk menenangkan hati neneknya, Yunyong membujuk agar si nenek mencoba daging mahal itu. Tak sanggup menolak permintaan gadis kecil yang manis, sang nenek pun luluh. Satu gigitan saja cukup untuk menghapus semua kekhawatiran. Setelah itu, keluarga kecil itu menikmati makan malam mereka dengan penuh tawa dan kebahagiaan. Tanpa sepengetahuan Dojan, seorang wanita muda yang mencuri perhatian baru saja melangkah masuk ke restoran. Leher para tamu hampir terkilir saat menoleh, kemanapun ia berjalan semua mata tertuju padanya. Tanpa basa-basi, wanita itu langsung melangkah menuju meja Dojan dan memanggilnya dengan tegas. Ia hanya ingin bicara sebentar, tak lebih. Tapi belum sempat menjelaskan maksud kedatangannya, Dojan sudah memotong dengan nada dingin karena merasa waktu makan bersama keluarganya telah diganggu. Kalau memang ingin menyampaikan sesuatu, maka tunggu sampai makan malam mereka selesai. Wanita itu yang ternyata adalah Hunuyan dengan percaya diri mengeluarkan kartu nama. Ia berharap Dojan akan berubah sikap begitu tahu siapa dirinya. Sayangnya pria itu hanya terus memanggang daging dan menyantap makanannya, benar-benar tak peduli. Akhirnya sang hunter S-rank terkenal itu harus menelan harga dirinya dan duduk diam di ruang tunggu restoran. Dengan sosok sekelas dirinya berada di antara orang biasa, sorotan tak terelakkan. Lelaki dan perempuan silih berganti mencuri pandang ke arah wanita yang berdiri di puncak dunia perheroan. Tak hanya menduduki peringkat 4 nasional di jajaran hunter kelas S, banyak orang juga menempatkannya dalam daftar 10 wanita tercantik di dunia. Pikiran yang sama bergelayut di kepala semua pengunjung. Siapa sih yang tegak membuat Hunuyan harus menunggu? Mengabaikan bisik-bisik yang mulai ramai, wanita itu kembali memutar percakapan singkat yang terjadi beberapa menit lalu. Berdasarkan informasi yang ia tahu, Seo Dojan baru memasuki gate pertamanya 2 bulan lalu. Ia berhasil keluar hidup-hidup dan kini tengah dicurigai sebagai awakener. Semua orang mengira ia telah tewas dalam insiden Rift Mapo, tapi nyatanya ia kini duduk tenang makan bersama keluarganya. Meski banyak fakta yang tak masuk akal, satu tatapan tajam dari pria muda itu saja sudah cukup untuk membuat seorang S-ranker seperti Hunuyan merasa tegang. Tidak mungkin seorang awakener baru bisa melampaui batas manusia dan menyentuh level S dalam waktu 2 bulan, kan? Bahkan pengusaha minyak seperti Kavmor yang membakar hartanya demi batu sihir butuh 5 bulan penuh untuk mencapai puncaknya. Dari sana, ia menyimpulkan bahwa pasti ada kemampuan spesial tersembunyi dalam diri Dojan. Begitu perut kenyang dan suasana hati keluarga itu membaik, mereka bersiap meninggalkan restoran. Saat hendak keluar, Hunuyan pun bergerak untuk akhirnya berbicara dengan pria misterius itu. Tapi belum sempat ia membuka mulut, rombongan lain memasuki restoran dengan aura congkak. Mata Dojan langsung menajam.
Lelaki menjijikkan itu jelas tak menyangka akan bertemu Dojan yang masih hidup, apalagi dalam kondisi baik-baik saja. Dia adalah Kang Chol-woo, si gila yang meninggalkannya dalam gate mematikan. Sosok itu tampak terkejut, namun geli melihat betapa tangguhnya Dojan, seperti kecoak yang tak bisa dibasmi. Bahkan Hunuyan pun langsung mengenali wajah bermasalah itu. Di tengah restoran, ketegangan merayap seiring senyapnya suasana. Dojan memilih mengabaikan sindiran dangkal dari musuh lamanya dan memanggil Hunuyan. Kang Chol-woo tampak kebingungan melihat Hunter kelas S berbicara dengan seseorang yang ia anggap seperti serangga. Dengan tenang, Dojan meminta Hunuyan untuk mengurus keluarganya sebentar saja. Ia hanya butuh seseorang yang bisa membantu memanggil taksi dan memastikan nenek serta adiknya bisa pulang dengan aman. Akan jauh lebih baik jika mereka berada jauh dari lokasi ini karena ia punya urusan pribadi yang harus diselesaikan. Untungnya, Hunuyan adalah wanita yang cukup masuk akal. Ia mengikuti permintaan itu dan menenangkan sang nenek serta gadis kecil, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia melambaikan tangan kepada mereka, meski kekhawatiran jelas tergambar di wajah masing-masing. Ketika taksi melaju menjauh, suara tamparan keras menggema dari dalam restoran. Begitu orang-orang yang ia sayangi pergi, Dojan pun bisa melepas topeng ramahnya. Dengan kecepatan luar biasa, ia melepaskan tamparan telak yang tak sempat dihindari lawannya. Kang Chol-woo hanya bisa merasakan nyeri membakar di pipi. Rasa malu karena dipermalukan di depan umum membuatnya menggeram dan maju hendak membalas. Salah satu pelayan mencoba melerai karena takut para awakener akan menghancurkan restoran jika pertarungan makin panas. Tapi niat baik itu justru dibalas dengan kasar. Meskipun beruntung sang pelayan tidak terluka parah, Seodojan dengan tenang menyuruh semua orang keluar demi keselamatan mereka. Ia tahu betul musuh di hadapannya adalah tipe pemicu konflik yang mudah naik darah. Dan seperti yang sudah diduga, pria itu langsung dihajar lagi, kali ini dengan pukulan keras ke arah kepala. Kang Chol-woo tak siap sama sekali. Dialah bajingan yang pernah mengurung Seodojan lama di dalam gat dan meninggalkannya untuk mati. Walau kini bukan dirinya yang dulu, Dojan tetap menyimpan dendam untuk wajah ini. Kali ini ia ingin bicara. Si goblin berwajah licik itu menyeringai, lalu mulai menyebut soal ibu tiri Dojan yang jadi biang kerok semua ini. Melihat betapa mudahnya informasi keluar dari mulut orang tolol ini, Dojan langsung mengeluarkan ponsel dan menekan tombol rekam di aplikasi video. Ia hanya butuh pengakuan yang jelas dan gamblang. Setelah itu, hidupnya bakal jauh lebih mudah. Sekali lagi, Kang Chol-woo dibuat kesal oleh sikap acuh tak acuh Dojan. Dengan marah, ia menghimpun tenaga di kepalan tangan dan menghina ibu Dojan sebelum meluncurkan serangan mematikan. Niatnya jelas, menyelesaikan urusan yang dulu gagal, membunuh Dojan untuk selamanya. Tapi sayangnya, gaya bertarung barbar itu sama sekali tak berarti di hadapan penguasaan teknik yang halus. Dojan hanya menyentuh ringan pukulan itu dan seolah menyentuh dinding lentur yang tak bisa ditembus, serangan lawannya terpental mundur. Chol-woo tampak kaget. Ia belum pernah merasakan hal seperti ini. Biasanya ia hanya mengandalkan kekuatan brutal untuk menumbangkan siapapun yang menghalangi. Namun kini dia berhadapan dengan seseorang yang tak bisa ia pahami dengan logika primitifnya. Tiba-tiba tubuhnya terdorong dan terangkat, dan Dojan mengikuti pergerakannya seperti pemburu yang bermain-main dengan mangsanya. Suara tulang retak dan tinju menghantam kepala terdengar menggema di dalam restoran. Di tengah kekacauan, pelayan yang tadi mencoba melerai berusaha sekuat tenaga menelepon polisi. Tapi sebelum tombol panggil sempat ditekan, sebuah tangan mungil menarik ponselnya. Dengan senyum menenangkan, Hunuyan meyakinkan bahwa ia akan menangani semuanya, jadi tidak perlu melibatkan pihak berwajib. Sang pelayan yang ketakutan pun merasa sedikit lega melihat sosok meyakinkan di tengah kepanikan. Sementara itu, pukulan cakaran dan tamparan terus mendarat di tubuh Chol-woo tanpa memberinya kesempatan bernapas. Dari yang Hunuyan tahu, pria ini hanyalah hunter kelas B. Dengan level itu, seharusnya tak banyak orang yang bisa membuatnya tak berdaya seperti ini. Tapi, jika menilai dari betapa sepihaknya pertarungan ini, bisa jadi Dojan sudah setara atau bahkan melampaui hunter kelas A. Sebelum semua makin kacau, Hunuyan memanggil Dojan dengan nada hati-hati meminta agar ia berhenti. Ia khawatir Chol-woo benar-benar akan mati jika dibiarkan lebih lama. Mendengar permintaan itu, Dojan pun melepaskan tubuh lawannya yang kini lemas tak berdaya dan membersihkan tangannya. Melihat ada dendam pribadi yang jelas, Hunuyan pun bertanya, seberapa banyak Dojan tahu tentang Chol-woo?
Meskipun Dojan tidak tahu seluruh kisahnya, tapi ia tahu cukup banyak untuk membuatnya ingin balas dendam. Hunuyan lalu memperingatkan bahwa bajingan itu punya hubungan dengan Kang Yongpyo, hunter kelas S yang sangat berpengaruh. Namun Dojan sudah tahu soal itu dan ia tidak merasa gentar sedikit pun. Bagi Hunuyan, ini pertama kalinya ia bertemu dengan orang seceroboh dan segila ini. Orang yang bahkan tidak peduli dengan konsekuensi dari menantang S-Ranker. Ia menjelaskan bahwa Kang Yongpyo sangat protektif terhadap sepupunya yang brengsek itu. Dan kejadian ini pasti akan sampai ke telinganya. Saat itu terjadi, kemungkinan besar akan ada pertumpahan darah. Tapi Dojan hanya mencibir terhadap kekhawatiran itu. Ia adalah orang terakhir yang akan takut pada S-Ranker manapun. Justru ia lebih kesal karena Hunuyan tahu terlalu banyak tentang hidupnya. Kini setelah musuh lamanya tumbang, amarah Dojan malah beralih pada wanita yang terlalu ingin tahu itu. Tatapan tajam mengarah langsung ke wajah sang hunter. Namun Hunuyan bukan orang yang gampang ciut. Ia bukan tipe yang mundur hanya karena tatapan menekan. Dengan cepat, ia mengalihkan topik dan meminta maaf atas kunjungan mendadak, lalu menyampaikan maksud kedatangannya. Ia hanya datang atas permintaan pamannya setelah mengetahui Dojan menjual sekantong kristal sihir pahlawan. Ia ingin membeli sisanya. Berapapun harganya, ia bersedia bayar. Dojan mengingatkan bahwa harga barang itu tidak akan murah. Ia memang punya banyak barang berharga yang disimpan. Tapi Hunuyan meyakinkan bahwa aset seorang S-Ranker jauh melampaui imajinasi orang biasa. Bukan berarti Dojan menolak menjual. Ia hanya memberi satu syarat kecil sebelum transaksi bisa dimulai. Bagi orang sekelas Hunuyan, ini seharusnya bukan permintaan yang sulit. Sementara itu, di sisi lain kota, suara botol-botol minuman mahal jatuh ke lantai terdengar memecah keheningan. Ibu tiri Dojan sedang mengalami kehancuran mental setelah menerima kabar bahwa anak tiri yang ia kira sudah mati, ternyata masih hidup dan bahkan berkembang pesat. Anak buahnya sangat yakin bahwa bocah itu tewas di dalam rift. Tapi kini kabar menyebar bahwa Dojan selamat seperti kecoak yang tak bisa dibinasakan. Kasihan si pria botak yang jadi bawahan. Dengan atasan sebrengsek itu, siapa yang tahan? Tapi memang bukan salahnya sepenuhnya. Bahkan asosiasi hero pun menyatakan Dojan telah mati. Namun si wanita kejam itu tak mau dengar alasan. Yang ia mau hanya tindakan. Dan keadaan makin parah ketika mereka mendapat kabar soal kekalahan Kang Cheolwoo di tangan Dojan. Pada titik ini bisa diasumsikan bahwa Seo Dojan pasti sudah tahu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas upaya pembunuhan terhadapnya. Mendengar kemungkinannya terungkap, ibu tiri itu menelan ludah ketakutan. Bukan karena takut pada Dojan, melainkan pada kekacauan yang akan muncul jika ayah atau suaminya tahu apa yang telah ia lakukan. Ia mungkin bisa menutupi semuanya, tapi jika sampai bocor ke media, harga saham grup keluarga mereka bisa jatuh bebas. Maka ia pun memerintahkan anak buahnya untuk segera mengendalikan pemberitaan. Kalau mereka gagal menutup skandal ini, dua konglomerat besar, T-Group dan W-Group, pasti akan membatalkan semua kerjasama dan kontrak iklan. Yang paling penting, kepolisian pun harus berada di bawah kendali mereka. Untungnya, anak buah ibu tiri Dojan sudah mulai bergerak menutup celah. Melihat itu, beban di pundaknya sedikit terangkat. Namun, Direktur Lee yang botak berbisik pelan bahwa semua upaya penutupan itu tetap bukan solusi mendasar. Ia lalu menyebutkan bahwa ia punya satu rencana yang bisa menyelesaikan semua kekacauan ini secara tuntas. Solusinya sederhana, manfaatkan hubungan dengan Kang Yongpyo, sepupu si Cheolwoo yang terkenal. Bahkan wanita sehebat ibu tiri pun tahu siapa S-Ranker itu. Memang Cheolwoo dikenal sebagai sampah di dunia hunter, tapi semua orang tahu betapa dekatnya ia dengan sepupunya yang jauh lebih kuat. Faktanya, Cheolwoo hanyalah pion yang dipakai untuk mengerjakan pekerjaan kotor atas perintah Kang Yongpyo. Keduanya sama gilanya. Kalau Cheolwoo ditangkap polisi dan dijatuhkan oleh media, citra sang S-Ranker juga pasti ikut rusak. Dan nyatanya sang sepupu itu sudah mulai bergerak mengantisipasi krisis ini. Ibu tiri Dojan pun mantap mengambil keputusan. Ia harus bertemu langsung dengan Kang Yongpyo sesegera mungkin. Selain itu, ia juga murka karena Hong Chong dari HCS Capital,
Orang yang dulu berada di pihaknya, kini malah memihak Dojan dan keluarganya. Untuk itu, ia memerintahkan agar jaksa pengadilan segera dihubungi. Siapapun yang meninggalkan pihaknya harus menerima balasannya secara penuh. Keesokan harinya, sekelompok hunter memasuki salah satu dari 37 rift zone yang tersebar di Korea. Dari semua itu, hanya 5 zona yang sudah diamankan menjadi gate tetap. Sisanya hanya bisa dimasuki oleh hunter resmi asosiasi dan itu pun harus dijadwalkan. Hari itu, Hunuyan sendiri memimpin tim untuk masuk ke zona Rift. Sebagai seorang S-Ranker, ia memiliki akses tak terbatas ke semua gate. Di tengah kerumunan hunter dengan senjata dan perlengkapan mahal, tampak seorang pemuda mengenakan hoodie lusuh berdiri santai. Untuk kali ini, Hunuyan memilih Clio Guild dari peringkat Jong-un sebagai tim temporer. Jarang sekali mereka bisa ikut dalam raid yang dipimpin S-Ranker, jadi semua anggota sangat antusias. Yan berdalih bahwa ia hanya ingin olahraga dan mencari hiburan, tapi kenyataannya semua ini ia siapkan demi memberikan akses masuk yang bersih bagi pemuda yang berada di belakangnya. Dojan telah setuju menjual sisa stok kristal sihirnya dengan harga pasar, asalkan diberi izin masuk ke zona rift terbatas. Ia hanya ingin menambang lebih banyak harta dengan berburu di zona yang lebih sulit. Memang benar, zona rift menyimpan berbagai harta, tapi masuk ke tempat berbahaya demi keuntungan jelas merupakan tindakan gila. Tapi bagi Hunuyan itu bukan urusannya. Yang ia pedulikan hanya kristal sihir itu. Setelah beberapa menit melewati terowongan gelap, rombongan akhirnya tiba di sisi lain, sebuah hutan terang yang rimbun. Tak bisa menahan rasa penasaran, Inju mulai menggoda Yan soal identitas pria misterius yang mengikuti mereka. Yan hanya menjawab bahwa dia kenal Dojan, tapi tak ada yang percaya jawaban ngambang itu. Inju mulai berspekulasi mungkin Dojan adalah pacar sang S-Ranker. Merasa kesal dengan ocehan itu, Yan akhirnya memberi sedikit kebenaran. Ia mengaku bahwa pria itu ada di sini karena ia berutang satu permintaan. Tentu saja bukan hal biasa melihat S-Ranker punya hutang budi kepada orang lain. Saat semua asik mengobrol, bayangan besar tiba-tiba menutupi cahaya matahari. Semua mata menatap langit dan di sana melayang seekor monster besar. Sebagai guild peringkat A, para anggota Clio segera bersiaga, menghunus senjata dan mengambil posisi. Monster pertama yang muncul adalah seekor kokatris mengerikan. Hunuyan langsung bergerak cepat dan memberikan instruksi dengan tegas dan jelas. Jinggu dan Dian bertugas menjaga pertahanan, sementara Sunho ditugaskan menyerang bagian kaki monster. Tapi sebelum instruksi selesai diberikan, satu sosok melesat melewati mereka semua. Dengan satu lompatan kuat, pemuda itu melayang menuju langit, menantang monster secara langsung. Dojan mengabaikan semua taktik kelompok dan memilih untuk langsung terjun ke pertarungan 1 lawan 1. Para anggota Cleo hanya bisa ternganga. Tak pernah sebelumnya mereka melihat orang seberani ini. Dojan menghimpun energi panas di tinjunya, bersiap memberikan serangan pertama. Sementara itu, Inju, sang guildmaster, sudah stres karena sialnya hari ini. Mereka baru saja masuk ke gate dan musuh merepotkan langsung muncul. Belum sempat kelompok menyusun formasi, Dojan sudah melempar tasnya ke tanah dan melesat secepat peluru. Ia benar-benar iblis kecepatan. Dengan satu lompatan, ia langsung menetralkan keunggulan terbang si monster. Di udara, ia mengendalikan situasi dengan mudah. Energinya menyala tebal, membara dengan api panas. Si monster besar sama sekali tak sempat bereaksi atau menghindar. Akhirnya, tinju penuh tenaga itu menghantam paruhnya dengan keras. Burung raksasa itu jatuh ke tanah, sementara manusia tetap melayang di udara. Sebuah pembalikan situasi yang begitu puitis. Dojan mendarat di hadapan mereka semua tanpa sedikit pun menunjukkan kelelahan. Tubuh cokatris itu nyaris tak bernyawa, dengan bekas tinju terpatri jelas di sisi wajahnya. Para anggota Clio Guild berdiri terpaku, tak mampu berkata apa-apa, begitu juga dengan sang S-Ranker mereka yang jadi andalan. Mereka semua menjadi saksi atas kebrutalan yang baru saja terjadi. Tanpa banyak basa-basi, Dojan mengangkat kakinya dan mulai menginjak-injak kepala monster itu hingga hancur menjadi bubur daging. Mungkin terlihat kejam, tapi memang dibutuhkan kekuatan luar biasa untuk benar-benar membunuh seekor kokatris. Setiap hentakan kaki disertai bunyi tengkorak retak dan semburan darah membuat semua orang bergidik ngeri. Kini Inju semakin penasaran siapa sebenarnya orang itu. Jujur saja, Jian pun belum sepenuhnya tahu. Satu hal yang pasti, Seo Dojan bukan manusia biasa. Menyebutnya kuat rasanya meremehkan kenyataan. Hanya segelintir pahlawan yang bisa melakukan apa yang baru saja ia lakukan.
Membunuh Cockatrice dalam satu serangan bukanlah hal biasa. Jian sempat mencoba meremehkan dengan menyebut bahwa kakaknya juga bisa melakukan hal serupa. Tapi tetap saja Inju tak bisa berhenti memikirkan bahwa ada monster tersembunyi di tengah-tengah mereka. Ia menyaksikan semuanya secara langsung dan terpesona. Hunu Jian mencatat betul kekuatan dan ketegasan yang ditunjukkan pemuda itu. Penasaran makin dalam, ia menoleh ke arah Inju dan mengumumkan perubahan rencana secara mendadak. Untuk sementara, ia ingin pergi ke pusat rift bersama Dojan, meninggalkan tim Clio di pinggiran. Dengan langkah hati-hati, Jian mendekati Dojan yang sedang membedah bangkai Cockatrice untuk mengambil loot. Tapi sebelum ia sempat bicara, Dojan sudah lebih dulu menegaskan bahwa ia tak akan berbagi hasil rampasan dengan orang yang tidak berkontribusi. Untungnya Jian tak tertarik pada kristal sihir itu. Ia hanya datang untuk mengusulkan agar mereka masuk lebih dalam ke gate, ke tempat yang lebih menantang, lebih sepadan dengan kemampuannya. Dojan menyambut usulan itu dengan senyum, siap berburu lebih banyak lagi. Jian yang sudah hafal area gate mengambil posisi di depan. Dojan hanya perlu mengikuti dari belakang agar tidak tersesat. Tanpa peringatan, ia melesat ke depan, kecepatannya menimbulkan gelombang sonik kecil. Dojan hanya menatap tenang saat siluet wanita itu menghilang di balik pepohonan. Ia mengangkat ransel ke punggungnya, mengambil posisi bersiap, lalu menendang tanah dengan tenaga yang cukup untuk hampir menerbangkan para hunter Clio yang tersisa. Inju berpikir, jika Jian itu seperti peluru, maka pria itu seperti cahaya. Tak mungkin mereka bisa mengikuti. Kini para anggota Clio yang tertinggal menoleh ke pemimpin guild mereka, menanti perintah. Tapi semua tahu, mengejar dua monster itu hanya buang-buang waktu. Mereka harus menerima kenyataan bahwa hari ini mereka hanyalah figuran. Meski begitu, gate ini tetap layak untuk berburu. Masih banyak monster yang bisa mereka hadapi di pinggiran. Di mata orang awam, mereka adalah hunter hebat, peringkat A. Tapi di hadapan S-Ranker sejati, mereka tak lebih dari bayangan yang tak berarti. Sementara itu, dua sosok yang meninggalkan mereka terus berlari menembus hutan dalam kecepatan luar biasa. Di tengah lari kencangnya, Jian terus menoleh ke samping, mencari sosok Dojan. Tak kunjung terlihat, ia mulai berpikir bahwa mungkin tadi ia terlalu bersemangat. Tapi baru saja ia hendak memperlambat laju, Dojan tiba-tiba muncul di sampingnya dan meminta agar mereka bisa mempercepat langkah. Konsentrasinya buyar, langkahnya nyaris tersandung. Ini pertama kalinya ada yang bisa menyainginya dalam hal kecepatan. Padahal selama ini, Jian masuk dua besar tercepat di negeri ini. Mungkin daftar itu perlu diperbarui. Beberapa menit kemudian mereka berhenti di titik pandang tinggi. Di kejauhan terlihat barisan pegunungan menjulang tinggi, nyaris menyentuh langit. Saat ditanya tentang apa yang tersembunyi di balik bebatuan itu, ekspresi Jian berubah serius. Di sanalah sarang monster boss rift ini, Kasserion. Makhluk raksasa setinggi 20 meter menyerupai wyvern dengan bentuk menyeramkan. Jian bahkan enggan memikirkan kemungkinan untuk menaklukkannya. Butuh minimal 3 S-Ranker petarung untuk menantang monster itu. Tapi Dojan tahu satu hal, Kasserion berpotensi menjatuhkan kristal sihir kelas Imaginer, harta karun di bawah satu tingkat dari kelas tertinggi. Dengan imbalan sebesar itu, Dojan tak mau menyia-nyiakannya. Tentu saja Jian menentang ide gila itu. Tapi Dojan sudah memantapkan hati. Mau dengan atau tanpa dia, monster itu akan ia buru. Jian hanya bisa memandangi punggungnya yang menjauh, menembus semak dan mendaki lereng terjal. Ia merasa tak punya pilihan selain mengikuti kegilaan ini. Sesuatu yang kelam tengah menunggu mereka di dalam sarang Kasserion. Dan keyakinan Dojan untuk menghadapi monster yang bahkan bisa membuat 3 S-Ranker kerepotan, membuat nyali Jian ciut. Yang lebih gila lagi, saat ia akhirnya sampai di tempat itu, ia mendapati Kasserion sudah tergeletak mati di kakinya. Pertarungan sudah selesai. Ia tak tahu apa yang terjadi. Dojan hanya berdiri di sana, santai mencabut pisaunya dari tubuh sang monster. Jian tak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya bisa berdiri terpaku, tenggelam dalam keterkejutan yang tak bisa dijelaskan. Makhluk yang baru saja ia tumbangkan bukan sembarang boss monster. Fakta itu membuat Jian teringat akan sosok pahlawan legendaris bernama Park Hale. S-Ranker itu dikenal luas karena kehebatannya dalam memburu monster kelas atas seperti Kasserion. Namun, meskipun punya reputasi segemilang itu, saat pertama kali memburu Kasserion, Hale tetap membawa serta 30 hunter peringkat A sebagai pengawalan. Meski sudah seaman itu, semua hunter tersebut
tetap tewas, dan hanya Hel yang keluar dari pertarungan itu hidup-hidup dengan kondisi setengah mati. Sejak saat itu, Hel memutuskan untuk menantang Kaserion lagi. Kali ini ia membawa bala bantuan lebih besar, 1 S-Ranker tambahan dan 100 Hunter A-Rank. Sebuah pasukan kecil demi menghadapi satu makhluk. Pertempuran kala itu brutal. Mereka fokus menyerang sayap Kaserion dan melumpuhkan kemampuan terbangnya. Baru setelah itu, hujan serangan dari para pahlawan berhasil menggulingkan monster mengerikan itu. Mirip debat 100 orang lawan satu gorila yang sering viral belakangan ini. Jian sendiri menjagokan manusia dan begitulah hasilnya. Kaserion tumbang. Tapi tetap saja, hanya segelintir dari mereka yang selamat. Sisanya habis dibantai. Kerusakan dari pertarungan itu masih terasa hingga kini. Guild Sweet Life milik Park Hale belum pulih sepenuhnya, bahkan setelah 3 tahun berlalu. Namun kini seekor Kaserion yang sama telah dibunuh oleh satu pria yang bahkan tampak seperti orang biasa. 1 orang. Tanpa bantuan, dan hanya butuh 1 serangan. Ketika Jian terus menatapnya, Dojan malah mengingatkan bahwa kalau ia hanya berdiri dan menatap kosong, jangan harap bisa ikut-ikutan mendapatkan kristal sihir dari hasil buruannya. Ucapan itu mungkin menyebalkan, tapi Jian lebih sibuk dikejutkan oleh apa yang ada di hadapannya. Jika ia tak menyaksikannya sendiri, Jian tak akan pernah percaya bahwa monster mengerikan itu bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Sosok itu Kaserion benar-benar dikoyak dalam satu gerakan. Sementara itu, Dojan dengan santai mencabut kristal sihir dari tubuh makhluk tersebut. Ia memandang batu itu sebentar lalu menyatakan bahwa ia tak butuh pemandu lagi. Mulai sekarang, ia bisa jalan sendiri. Lebih mengejutkan lagi, ia menolak semua bagian tubuh Kaserion lainnya. Taring, cakar, sisik, semua ditinggalkan. Bagi Dojan, benda-benda itu tak sebanding dengan kristal monster. Bahkan ia menyerahkan semuanya pada Jian sebagai bentuk pembayaran tak langsung. Jian memandangi bangkai Kaserion sebentar dan akhirnya menggeleng. Ia juga tidak tertarik pada potongan tubuh monster itu. Hari mulai gelap. Saat Dojan kembali ke kelompok, seluruh tim Cleo dibuat ternganga. Ia membawa 3 kantong besar penuh kristal sihir. Jumlah yang mustahil dikumpulkan dalam sehari, bahkan oleh tim hunter yang kompeten sekalipun. Butuh waktu minimal 20 jam untuk bisa mendapatkan jumlah itu. Dan jika melihat kualitas kristalnya, mungkin perlu lebih dari 3 hari. Mereka semua menatap Jian dengan ekspresi penuh tanda tanya. Dialah yang membawa pria itu, tapi kini terlihat sama bingungnya. Bahkan sang Guildmaster Arang tak mampu memahami bagaimana Dojan bisa mengalahkan Kaserion tanpa perlengkapan mewah. Dengan satu prestasi itu saja, Dojan kini berdiri di puncak jajaran pahlawan Korea. Seolah berkata, pria ini beda kelas. Guildmaster itu bahkan berpikir bahwa Dojan mungkin adalah hunter terkuat di dunia untuk levelnya saat ini. Tak lama, sosok itu kembali datang, wajah lelah, tas-tas besar di tangan. Hanya 1 hari berburu, tapi ia sudah membawa pulang begitu banyak harta. Kelompok mereka mulai menyadari satu hal, tak akan ada orang di luar sana yang akan percaya dengan cerita ini. Kekuatan Dojan terlalu gila untuk bisa diterima nalar. Dan memang mereka diperintahkan secara langsung untuk tidak membuka mulut soal kejadian hari ini. Tak boleh ada satu pun kata yang bocor ke dunia luar. Mau tak mau, mereka menerima itu. Dari kejauhan, terlihat Jian dan Dojan sedang berbicara. Bagi para anggota tim, itu terlihat seperti pasangan yang sedang saling goda. Mungkin mereka hanya berusaha meyakinkan diri bahwa hubungan itu ada, setidaknya demi membuat kejadian hari ini sedikit masuk akal. Mereka bahkan mulai berpikir bahwa satu-satunya pria di dunia yang pantas berdampingan dengan Jian adalah orang seperti Dojan, mengingat kekuatan mereka yang sama gilanya. Tapi anggapan itu cepat pupus. Guildmaster mereka menyadari bahwa yang ia lihat bukan adegan manis antara pasangan. Dari ekspresi wajah mereka itu lebih mirip pertengkaran. Ia tak percaya ada pria di dunia yang bisa membentak Jian dan lolos begitu saja. Namun kenyataannya, Dojan menyerahkan 1 tas padanya, lalu pergi begitu saja, tanpa sepatah kata. Hal itu justru membuat sang Guildmaster semakin terkejut. Soal tas dan isinya, Jian hanya menjawab dengan santai. Dojan khawatir jika kabar kematian Kaserion tersebar, ia akan langsung jadi selebritas instan. Dan karena itu masalah besar baginya, ia melempar semua tanggung jawab itu pada pundaknya. Keputusan Dojan membuat Jian dan rekan-rekannya benar-benar kehilangan kata. Tapi ironisnya, justru dari keputusan itu, sebuah hukum alam yang tak tertulis seperti terwujud. Semakin misterius seseorang, semakin besar daya tarik yang ditimbulkannya.
Dan dari sorot matanya sudah jelas Jian tak sekadar penasaran. Ia jatuh hati. Berpindah ke lokasi lain, sorotan kini tertuju pada sosok yang sempat disebut sebelumnya, Park Hale. S-Ranker yang juga pemimpin Guild Sweet Life itu sedang menghajar Samsak dengan brutal, layaknya monster. Amarahnya begitu jelas dari tiap hentakan tangan yang memukul udara. Asistennya yang menyaksikan dari samping hanya bisa terpana, tertegun melihat intensitas latihan itu. Tapi ia tetap mencoba menenangkan sang pemimpin, mengingatkan bahwa kesabaran dan ketahanan adalah kunci di masa sulit ini. Park Hale pun mengangguk, mengakui bahwa mereka yang meremehkannya akan menyesal pada waktunya. Saat itu tiba, dunia akan mengakui dirinya sebagai guild master terkuat yang pernah ada. Asistennya lalu mengangkat topik tentang pencapaian-pencapaian Hale selama ini, terutama dalam perburuan Kaserion yang tak tertandingi. Ia menyebut bahwa nama Park Hale akan tercatat dalam sejarah sebagai orang yang berhasil mengalahkan Kaserion dengan pasukan terkecil. Namun ironinya, gelar itu kini tak akan pernah bisa diklaim kembali, karena satu orang bernama Dojan telah menumbangkan monster yang sama seorang diri. Satu-satunya kemungkinan untuk mengubah fakta itu mungkin hanya kalau Stephen Hawking bangkit dari kubur dan membuat keajaiban. Hale tetap tersenyum bangga, tak peduli kalau guildnya sedang terpuruk setelah kejadian 3 tahun lalu. Satu hal yang tetap menguatkannya adalah keyakinan bahwa hanya dialah yang paling layak dan mampu membunuh Kaserion. Bahkan pelayannya yang bermata satu setuju dengan keyakinan itu. Saat pembicaraan tentang pahlawan tingkat tinggi terus bergulir, suasana berganti ke kantor seorang pria lain, Kang Yongpyo. Ia sedang membaca laporan tentang pertarungan Dojan melawan Kang Chiwu, sepupunya sendiri. Dalam laporan itu disebut bahwa Chiwu berniat mengurung Dojan di dalam gate agar tak bisa keluar lagi. Namun alih-alih gagal, Dojan justru mengalami kebangkitan kekuatan. Dan kini akibat pertarungan itu, Chiwu bukan hanya babak belur, tapi juga buta total dan cacat permanen. Lebih mengejutkan lagi, orang yang menyewa jasa mereka untuk menghabisi Dojan adalah Hong Hee-ju, direktur eksekutif, salah satu orang terkaya di Korea. Yongpyo sempat bingung mengapa seseorang selevel itu menargetkan seorang pemuda seperti Dojan, namun semuanya jadi masuk akal ketika ia tahu bahwa Dojan adalah anak tiri dari Hong Hee-ju. Dulu saat masih kecil, bocah itu disambut sebagai bagian keluarga. Tapi begitu anak kandung Hee-ju lahir, Dojan langsung disingkirkan. Mengetahui fakta itu, Yongpyo justru tertawa sinis. Ia mencibir bahwa bahkan kekayaan tak mampu menyelamatkan seseorang dari dibuang begitu saja. Soal bayaran, angka 3 miliar ditawarkan untuk menyelesaikan target. Jumlah yang terbilang kecil bagi Yongpyo, tapi cukup untuk membuat pekerjaan jalan terus. Apalagi jika mengingat kondisi Chiwu yang sekarang penuh luka bakar, cacat permanen, dan kehilangan penglihatan. Cara Dojan menyelesaikan masalah membuat Yongpyo terpaksa mengakui keganasannya. Meski begitu, ia tetap menyimpan keinginan sadis. Jika ia sendiri yang bertarung, sudah pasti tubuh Dojan sudah hancur, berkeping-keping sejak awal. Awalnya orang-orang mungkin mengira bahwa pria ini lebih waras daripada sepupunya. Tapi kini semua tahu, Yongpyo jauh lebih mengerikan. Pembicaraan pun bergulir ke lokasi pertarungan. Nama Jian ikut disebut karena tampaknya ia terlibat dalam kejadian itu. Fakta ini membuat Yongpyo penasaran. Ia bertanya-tanya, apa yang membuat Dojan begitu istimewa? Sayangnya, bahkan asistennya tak punya informasi tambahan. Semua yang berkaitan dengan kejadian itu telah ditutup rapat-rapat. Dengan napas memburu dan amarah membuncah, Kang Yongpyo mencengkeram pelayannya dan menggeram penuh kemarahan. Ia memerintahkan bawahannya itu untuk menggali apapun yang bisa ditemukan tentang hubungan antara Jian dan Dojan. Dugaan kuatnya mungkin ada semacam kesepakatan rahasia di balik semua ini. Asisten yang ketakutan setengah mati langsung kabur, lari terbirit-birit demi menjalankan perintah secepat mungkin. Begitu ditinggal sendiri, Yongpyo meledak dalam amukan. Barang-barang di sekelilingnya dihancurkan satu persatu seakan itu bisa meredakan bara di dadanya. Ia sadar, cepat atau lambat, orang-orang suruhan Hee-ju pasti akan mencarinya untuk menyelesaikan pekerjaan yang gagal dituntaskan oleh Chiwu. Tapi bukannya gentar, ia malah tersenyum puas. Baginya itu adalah peluang emas.
Lagi pula, Hiju adalah wanita dengan kekayaan selevel Andrew Tate. Uang jelas bukan masalah bagi bajingan rakus macam dia. Di tempat lain, sang tokoh utama kembali ke rumah setelah menjalani hari yang luar biasa. Pengalaman hari ini membuatnya sadar bahwa berburu di Rift jauh lebih memuaskan dibanding masuk gate biasa. Tapi ada masalah baru. Kemungkinan hubungan jangka panjang dengan Jian hanya demi menjaga identitasnya tetap tersembunyi. Ia teringat betul bagaimana Jian mengingatkannya bahwa banyak orang akan mulai curiga jika tahu dirinya terlibat dalam insiden Kaserion. Membuka identitasnya berarti mengundang masalah besar. Rencana Jian saat ini sederhana, menyimpan semua barang berharga dari pertempuran tadi. Jika suatu saat Dojan ingin jadi terkenal, ia siap membocorkan semuanya ke publik. Tapi Dojan jelas tak tertarik dengan ketenaran. Ia justru melemparkan tas berisi barang-barang itu kepada Jian, menyerahkan segalanya tanpa beban. Artinya, ia harus mencari cara lain untuk bisa terus masuk ke zona Rift karena mengandalkan Jian justru memperbesar risikonya. Meski begitu, malam ini akan jadi malam yang tenang. Ia akan beristirahat di rumah mewah yang sudah disiapkan oleh Chung, namun begitu sampai di depan pintu, langkahnya terhenti. Ada begitu banyak sepatu berjajar di luar rumah, tamu tak diundang sudah lebih dulu tiba. Saat membuka pintu dan melangkah masuk, pemandangan yang ia temui membuatnya terdiam. Sejumlah pria bersetelanjas duduk rapi, mengelilingi ruang tamu, berbicara serius dengan keluarga angkatnya. Di tengah mereka duduk seorang pria dengan aura tajam dan wajah yang terlihat seperti versi muram dari Nami dalam Jujutsu Kaisen. Tatapan tajamnya menusuk langsung ke arah Dojan, seolah sedang mengamati mangsa dari kejauhan. Yunyong sang adik segera melompat dan menyambut Dojan dengan senyum ceria, tampak tak menyadari ketegangan yang memenuhi udara. Tapi Dojan masih terdiam, bingung dengan semua ini. Pria yang menyeramkan itu lalu mengungkapkan identitasnya, Jaksa Pak Chaolyong. Ia langsung membuka kartu, menyebut hubungan antara Dojan dan Chung. Karena koneksi tersebut, Dojan langsung dikenai penangkapan darurat atas dugaan keterlibatan dalam organisasi pinjaman ilegal yang dijalankan oleh CEO korup dari HCS Capital.